Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 121. Mungkin Sabre berharga. Ling Han mengirim perintah mental, dan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan ini langsung bubar. Seperti embun, itu membasahi setiap bagian tubuhnya. Organ-organ dalam yang rusak, serta tulang-tulangnya yang patah menyembuhkan dengan kecepatan yang mengerikan. Kita harus mengerti, bahkan dengan bakat Ling Han, dia masih menghabiskan waktu 10.000 tahun untuk memahami teknik budidaya tingkat pertama gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimana mungkin setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan ini yang berhasil diamplainya tidak mengagumkan? Praktis bisa membangkitkan orang mati, dan membiarkan daging baru tumbuh pada tulang, itu pasti bisa diklaim sebagai obat paling berharga. Seseorang akhirnya menemukan bahwa Ling Han berhasil duduk tegak, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Mereka semua sangat jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melakukan gerakan pembunuhan dalam rentetan pukulan tadi, tetapi begitu banyak dari mereka semua yang menyerang pada saat yang sama. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang berusaha membunuh, itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Ling Han. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Siapa yang meminta bocah ini untuk tidak tahu apa yang baik untuknya? Di satu sisi, ini juga memungkinkan dia untuk belajar pelajaran yang berharga. Namun bocah itu sebenarnya berhasil dengan cepat bangkit. Ini adalah kejutan yang cukup besar sehingga mata mereka akan menyembul dari keheranan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bocah ini mengenakan semacam baju besi yang berharga yang bisa membubarkan sebagian kekuatan di balik serangan yang menimpanya? Seharusnya begitu. Bagaimana mungkin ada kemungkinan lain? Brat, serahkan saber yang berharga itu bukan sesuatu yang harus kamu pakai, seorang pria paruh baya berteriak. Mata Ling Han tiba-tiba tersentak terbuka, fluid true indestructible benar-benar menjalankan efeknya, memungkinkannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak menjawab pembicara, melainkan memasukkan perasaan surgawi ke dalam pedang yang berharga di tangannya untuk mengaktifkan alat spiritual yang tersembunyi di dalam pedang. Dia bukan idiot, dia bisa menyembuhkan lukanya sekali dengan bantuan true fluid yang tidak bisa dihancurkan, tapi tidak mungkin dia bisa menyembuhkannya untuk kedua kalinya. Karena dia berani mengambil makanan dari mulut harimau, dia harus menyadarkan pedang yang berharga ini. Dengan cara itu, apa yang bisa dilakukan beberapa artis bela diri Gusing Spring Tier terhadapnya? Dia adalah Tuan Jiang Yue Feng, dan seni bela diri pembentuk semuanya diajarkan olehnya. Mereka berdua dari garis seni bela diri yang sama. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dia bisa menggunakan alat berharga yang ditinggalkan oleh Jiang Yue Feng. Ini adalah risiko, tetapi dia tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak tentang hal itu lagi. Beraninya kau mengabaikanku, junior kecil, pria paruh baya yang telah berbicara sebelumnya langsung menjadi sangat marah. Semua orang di sini adalah pewaris keluarga kekaisaran atau 8 klan besar, sehingga mereka semua memiliki kebanggaan yang sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa mentolerir seorang junior yang mengudara di depan mereka? Dia segera bertindak, kekuatan asalnya diberikan bentuk, menjadi telapak tangan kolosal yang menuju ke Ling Han dengan gerakan meraih. Li Yuan, kamu berharap segera orang lain bergerak untuk menghentikannya. Dia tentu saja tidak mencoba untuk membantu Ling Han, tapi itu karena dia takut Li Yuan ini akan mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk meraih pedang berharga. Li Yuan memang punya ide semacam itu, dan sangat marah dengan langkah pria ini untuk menghentikannya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera berhembus dengan orang yang berusaha menghentikannya. Brat, serahkan pedang berharganya. Orang lain bergegas mendekat dengan maksud untuk meraih pedang. Ini milikku. Tambang. Battle Royale sekali lagi dimulai. Mereka semua berkelahi satu sama lain, berusaha untuk mendekati Ling Han.
menangkap bocah ini akan berarti mereka bisa mendapatkan pedang yang berharga. Adapun kekuatan Ling Han sendiri, mereka semua secara otomatis mengabaikan ancaman yang bisa dia ajukan kepada mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bocah di lapisan kelima elemen Gathering Tier. Kalian semua, apakah sudah cukup? Ling Han tiba-tiba berdiri. Matanya menatap kelompok itu, memegang tatapan yang bergetar dengan kekuatan. Semuanya mengalami kejutan, seolah-olah pemuda yang berdiri di depan mereka bukanlah seniman bela diri kecil dari elemen Gathering Tier, tetapi seorang prajurit pamungkas yang bahkan lebih kuat dari tetua dari klan masing-masing. Mereka semua merasa sangat lemah dan sangat kecil di depan Ling Han. Tetapi mereka segera kembali ke diri mereka sendiri, hanya anak nakal kecil, dan dia benar-benar memberi mereka perasaan seperti itu. Ini benar-benar terlalu memalukan. Serahkan pedang berhargamu dengan cepat. Li Yuan sekali lagi bergerak, membuat gerakan meraih ke arah Ling Han. Enyah, Ling Han melambaikan pedang dengan tebasan. Sua, kilatan terang menyapu dari pedang, seterang bintang jatuh. Pu. Li Yuan tiba-tiba tersandung ke belakang, satu tangan menekan dadanya, darah segar memancar keluar dari antara jari-jarinya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Semua yang lain terperangah kaget. Orang harus tahu bahwa Li Yuan berada di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. Namun dia sebenarnya terluka dengan satu gelombang pedang Ling Han. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan ini? Pedang yang berharga, itu haruslah kekuatan dari pedang yang berharga. Bukan hal yang baru bagi mereka untuk mendapatkan alat spiritual yang rusak. Setelah semua itu seolah-olah mereka semua mati. Nilai dari mereka hanya terletak pada niat bela diri yang terukir di segel pada tubuh alat spiritual ini. Tapi Ling Han baru saja mendapatkan saber berharga ini. Namun dia benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan saber berharga. Seberapa tak terbayangkan hal itu. Ling Han berdiri, memegang pedang di tangannya, dan bertanya, "Baru saja, Anda semua benar-benar bersenang-senang mengeroyok saya, ya?" Mereka semua tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Siapa yang mengira bahwa seorang junior kecil di lapisan kelima elemen Gathering Tier tiba-tiba akan memiliki kemampuan untuk menimbulkan ancaman bagi seniman bela diri tingkat tinggi dari Gusing Spring Tier. Tidak mungkin. Ling Han tetap baik, dia menerkam, dan pedang yang berharga di tangannya terus-menerus melontarkan kilatan cahaya. Kekuatan dari pedang yang berharga bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh para seniman bela diri tingkat tinggi musim semi yang sabar. Ketika cahaya dari pedang berharga menyapu mereka, tanpa kecuali, mereka semua terlempar ke belakang dari kekuatan di belakang pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini sebenarnya berhasil menyadarkan kembali alat spiritual? Aku tidak percaya itu. Semua alat spiritual yang dapat berhasil ditangkap memiliki semangat mereka memburuk. Bahkan prajurit yang kuat dari Spiritual Ocean Tier akan dapat mengaktifkan kemampuan mereka. Namun bagaimana mungkin seorang bocah kecil dari elemen Gathering Tier sebenarnya berhasil mengaktifkan kekuatan alat spiritual? Semua orang terengah-engah, terjebak dalam keadaan sangat tidak percaya. Tapi bagaimana jika mereka tidak percaya? Sekarang, mereka hanya bisa menderita pukulan keras dari tangan Ling Han. Mereka semua berteriak dan menjerit. Baru saja, Ling Han telah menderita luka parah dari tangan mereka, dan sekarang meja dibalik, jadi bagaimana mungkin dia akan berbelas kasih kepada mereka? Saat cahaya dari pedang menari, semua orang ini dengan mudah diremukkan. Adapun Liu Bucheng, wajahnya terus bergerak tanpa terkendali. Syukurlah dia telah bertindak untuk menghentikan Liu Yutong. Dan karenanya tidak ikut serta dalam penyatuan Ling Han. Kalau tidak, dia tidak akan ketinggalan dalam meronta-ronta ini. Dihancurkan dengan cara ini oleh seorang junior kecil, betapa memalukannya. Tapi apakah bocah ini monster? Mengapa dia bisa mengaktifkan alat spiritual kuno? Setelah Ling Han memukuli Li Yuan dan yang lainnya, dia menatap Liu Bucheng sejenak. Pandangan dari Ling Han ini menyebabkan rasa dingin meningkat dalam hati yang terakhir, dan Ling Han akhirnya menurunkan gagang pedang, menghela nafas diam-diam. Pedang ini terlalu banyak rusak, dan roh di dalamnya sudah lama mati. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kepingan kecil kesadaran. Karena niat bela dirinya berada dalam nada yang sama dengan Jiang Yuefeng,
Ia berhasil mengaktifkan potongan kesadaran ini, tetapi ia tidak akan dapat menggunakannya berkali-kali bahkan sebelum potongan kecil kesadaran ini akan benar-benar memburuk. Pada saat itu, selain menjadi sedikit lebih tajam, tidak akan ada perbedaan antara pedang ini dan senjata normal lainnya. Ling Han, apa kamu baik-baik saja? Liu Yutong dan Li Xichan keduanya melangkah maju pada saat yang sama. Bagaimana mungkin bocah ini tidak baik-baik saja? Tidak bisakah kalian berdua melihat bahwa yang lain semuanya diremukkan? Liu Bucheng mengejek pikirannya. Ling Han dipenuhi dengan pikiran yang bermasalah, jadi dia hanya mengangguk ke arah dua gadis ini sebelum mengambil pedang dan kembali ke tendanya sendiri. Meskipun dia telah melukai banyak orang, itu benar-benar normal untuk cedera dan perkelahian akibat dari perebutan harta. Selain itu, dengan dukungan Wu Songlin dan harus menatap Wu Songlin, siapa yang berani mengatakan apa-apa? Selain itu, sekelompok besar seniman bela diri Gusing Spring Tier benar-benar kalah melawan seorang pemuda di lapisan kelima elemen Gathering Tier. Bagaimana mereka bisa benar-benar menurunkan harga diri mereka untuk mengatakan bahwa mereka akan berusaha membalas dendam atau semacamnya? Ling Han duduk di tendanya dan meletakkan pedang di pangkuannya, mempelajarinya dengan cermat. Jika roh di dalamnya belum mati, berdasarkan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengendalikan pedang ini. Pedang hanya perlu memancarkan sedikit aura, dan dia akan terbunuh. Tapi sekarang, ini benar-benar memberinya kesempatan untuk mempelajarinya dengan cermat. Jiang Yuefeng telah menembus ke Heaven Tier. Ling Han pertama kali mengkonfirmasi fakta ini, karena niat bela diri yang terukir pada segel pada pedang telah mencapai level yang setara dengan levelnya sendiri dalam kehidupan terakhirnya. Dengan demikian, tanpa pertanyaan bahwa ini adalah alat spiritual yang Jiang Yuefeng tempa setelah dia menembus Heaven Tier. Tapi senjata prajurit kesatria surga Tier benar-benar rusak parah dalam pertempuran, dan bahkan roh dalam alat spiritual ini sudah mati. Musuh macam apa yang sebenarnya dihadapi Jiang Yuefeng? Chapter 122. Terang Dewa. Selain itu, bakat Jiang Yuefeng adalah yang terendah di antara semua muridnya. Karena bahkan dia telah berhasil menerobos ke Heaven Tier, ketiga muridnya yang lain pasti akan menerobos juga. Jika mereka berempat bergabung, Ling Han tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengalahkan mereka. Namun senjata Jiang Yuefeng benar-benar sangat hancur dari apa yang tampak sebagai pertempuran besar, dan melayang di atas air sungai bawah tanah dengan peralatan spiritual lainnya. Mungkinkah ada pertempuran royal di antara para prajurit utama Heaven Tier? Ling Han dengan ringan mengetuk bilah pedang itu. Dia sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus pergi ke sumber sungai bawah tanah untuk melihatnya. Namun, ia berhasil mengaktifkan alat spiritual dan bahkan telah mengalahkan sekelompok besar elit Gusing Spring Tier. Ini secara alami menimbulkan minat dan perhatian dari pangkat yang lebih tinggi, jadi dia diundang malam itu, tampaknya untuk mempelajari rahasia di balik alat spiritual bersama. Ling Han tidak menolak, dia juga ingin melihat alat spiritual lainnya. Akibatnya, pada malam ini, 11 alat spiritual diletakkan di atas meja di depannya. Semua dari mereka tampak sangat lelah, seolah-olah mereka rusak. Jika tidak dikatakan, siapa yang akan percaya bahwa benda-benda yang tergeletak di atas meja ini semuanya sangat berharga? Teman muda Ling, bagaimana Anda bisa menyadarkan kembali alat spiritual? Seorang prajurit tier lautan spiritual dari klan Zhao bertanya. Namanya adalah Zhao Wusue, dan di masa mudanya, julukannya adalah bangsawan Wusue. Reputasinya sebagai seorang romantis pernah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Tetapi sayangnya, ia sudah berada di tahun-tahun senja sekarang, sehingga pesona dan keanggunan masa mudanya sudah lama hilang. Pria tua ini sudah berada di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier, dan telah terjebak selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia berhasil maju dan menerobos ke tingkat pedestal spiritual, dia tidak akan memiliki terlalu banyak tahun untuk menikmati posisi barunya. Lagi pula,
siapapun yang tidak berhasil menembus Flower Blossom Tier semuanya manusia. Satu-satunya perbedaan adalah apakah mereka manusia yang lebih lemah atau lebih kuat. Ling Han tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu, aku hanya mengambil alat spiritual, dan entah bagaimana, secara alami mendapat pengakuan alat spiritual. 7 orang tua yang duduk semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, karena Ling Han mewakili Wu Songlin, tidak peduli seberapa tidak senangnya mereka tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Zhao Wusui tersenyum dan berkata, kalau begitu itu benar-benar kebetulan. Entah bagaimana, teman muda Ling adalah orang yang mengalami kebetulan seperti ini. Itu benar, aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang begitu kebetulan akan terjadi juga. Ling Han tertawa ketika mengambil salah satu alat spiritual dari meja dan mempelajarinya dengan cermat. 7 orang tua itu tidak menghentikannya. Mereka semua mengamati setiap gerakan yang dilakukan Ling Han. Mungkin kunci untuk mengaktifkan peralatan spiritual ini adalah semacam gerakan khusus. Jadi mereka secara alami tidak akan kehilangan satupun gerakan dari Ling Han. Tetapi mereka ditakdirkan untuk kecewa, karena kali ini, Ling Han benar-benar hanya mempelajari alat spiritual ini. Semua alat spiritual ini rusak parah, dan roh beberapa dari mereka telah benar-benar memburuk. Selain itu, niat bela diri yang terukir dalam segel pada alat spiritual ini sepenuhnya berbeda dari Ling Han sendiri. Jadi baginya, semua alat spiritual ini sama dengan sampah biasa. Tentu saja, niat bela diri yang terukir dalam segel pada alat spiritual ini masih memiliki nilai tinggi untuk penelitian, karena Ling Han dapat mengkonfirmasi bahwa ini semua adalah alat spiritual tingkat 9, yang ditempa oleh pejuang kuat tier surga. Dia menggosok dagunya dan berpikir termenung. Pada generasi itu, hanya ada 7 prajurit tier surga yang kuat, bahkan jika 4 muridnya dengan sangat cepat naik ke jajaran Heaven Tier. Setelah dia mati, hanya akan ada 10 prajurit Heaven Tier. Namun di sini, sudah ada 11 alat spiritual. Ling Han telah melihatnya dengan sangat jelas. Niat bela diri yang terukir dalam 11 alat spiritual ini semuanya berbeda. Dengan kata lain, mereka ditempa oleh 11 prajurit surga tingkat. Selain itu, alat spiritual ini hanya mereka yang telah berhasil memancing, bahkan jumlah peralatan spiritual yang lebih besar belum memburuk semangatnya, dan telah lama lolos dari penangkapan. Pergi dengan perhitungan ini, persis berapa banyak prajurit kuat tier surga telah ada? 100, 1000? Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Ling Han tidak mengerti. Mungkinkah setelah dia mati, zaman keemasan datang ke bidang seni bela diri, yang memungkinkan prajurit tier surga untuk bangkit satu demi satu? Jika bukan itu masalahnya, bagaimana lagi ini bisa dijelaskan? Dia erat mempelajari 10 alat spiritual lainnya. Niat bela diri yang terukir pada mereka semua sangat asing, dan jelas bukan milik 6 penguasa lainnya yang sederajat dengannya. Sepertinya kecuali dia menuju ke sumber sungai bawah tanah, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan meletakkan alat spiritual kembali ke atas meja. Dia bertanya, semuanya, apakah Anda berhasil memikirkan cara untuk menembus blokade yang tak terlihat untuk maju ke sumber sungai bawah tanah? Mendengarnya memanggil mereka sebagai semua orang, Zhao Wusui dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan. Hierarki seni bela diri sangat ketat, dan seorang seniman bela diri kecil dari elemen Gathering Tier sebenarnya berani bertindak begitu santai di depan mereka. Namun yang terakhir mewakili Wu Songlin, dan Wu Songlin berada di tier pedestal spiritual, dan begitu jauh lebih kuat dari mereka. Pergi dengan perhitungan ini, perwakilan Wu Songlin memang memiliki hak untuk menjadi setara dengan mereka. Mereka semua merasa dirugikan, dan mulai menggerutu tentang Wu Songlin. Kenapa dia mengirim perwakilan seperti itu? Bukankah ini penghinaan yang disengaja untuk mereka? Tidak ada cara untuk menembus blokade itu. Kemungkinan besar, bahkan prajurit tier pedestal tier tidak akan berdaya melawannya. Kecuali orang itu mau datang. Zhao Wusui menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, matanya tertuju pada seorang lelaki tua. Ini adalah pria dari keluarga Imperial Qi, dan namanya adalah Qi Jiusan.
5 prajurit spiritual Ocean Tier lainnya semua mengangguk. Orang itu tentu saja prajurit tingkat bunga blossom yang misterius dari klan Qi. Di mata mereka, Flower Blossom Tier adalah level terkuat di dunia ini, mampu melakukan hal yang mustahil. Namun Ling Han tidak setuju dengan pendapat ini. Flower Blossom Tier memang telah meninggalkan batas-batas kefanaan, dan memiliki kekuatan yang tak dapat dipercaya, misalnya, memiliki umur hingga 300 tahun, atau untuk contoh lain, mampu melayang menembus langit. Namun, alat spiritual di sini semua setinggi level 9, dan apa yang bisa dilakukan seorang seniman bela diri tingkat 6 bunga mekar terhadap alat spiritual tingkat 9? Pada saat itu, bahkan kemungkinan para pejuang tertinggi Heaven Tier telah mati dalam pertempuran, dan peralatan spiritual mereka rusak. Jadi bagaimana mungkin dinding tak kasat mata itu dapat dibubarkan oleh seniman bela diri Flower Blossom Tier? Dia tidak menunjukkan ini, karena ini terlalu universal mengejutkan untuk disebutkan. Akan lebih baik baginya untuk mempertahankan profil rendah. Besok, aku ingin melihatnya, katanya. Segera, ada keberatan, namun lebih banyak mengangguk setuju. Teman muda, tolong lakukan. Anda mewakili Grandmaster Wu, jadi miliki hak ini, kata Qi Jiusan sambil tersenyum. Sial, senyum palsu, Ling Han berpikir diam-diam. Dia tahu bahwa 7 orang ini masih curiga kepadanya, ingin melihat apakah dia memiliki semacam metode khusus untuk membubarkan blokade. Dia tidak mengungkapkan pikiran mereka dan hanya mengangguk sebelum mengambil pedang berharganya dan pergi. Pada hari berikutnya, ia, bersama dengan Liu Yutong dan Li Xichan, mengikuti jalur sungai di hulu. Dia awalnya bermaksud untuk maju sendiri, tetapi tidak bisa menang melawan permintaan kedua gadis itu, jadi dia hanya bisa membawa mereka. Di belakang mereka mengikuti Zhao Wu Sui dan yang lainnya, semuanya 14 seniman bela diri spiritual Ocean Tier, termasuk beberapa yang tidak berpartisipasi dalam diskusi mereka malam sebelumnya. Hari ini, mereka semua datang. Sumber sungai bawah tanah ini adalah kaki gunung, dan tidak ada cara untuk maju lebih jauh. Mereka hanya bisa menyelam ke dalam air untuk maju lebih jauh. Tidak ada seniman bela diri yang tidak tahu cara berenang, sehingga mereka semua pergi ke air. Mereka belum maju jauh sebelum semua yang ada di depan mereka menjadi gelap. Jika mereka sedikit lebih maju, mereka bahkan tidak akan melihat jari-jari tangan mereka sendiri lagi. Mereka hanya bisa merasakan dinginnya air yang menusuk tulang di sungai. Syukurlah, ada udara yang bersirkulasi di sungai bawah tanah. Kalau tidak peduli seberapa baik mereka menahan nafas daripada orang normal, mereka tidak akan bisa berenang terlalu jauh. Setelah setidaknya 1 jam, sebenarnya muncul percikan cahaya yang berkedip-kedip di depan mereka. Pada awalnya, Ling Han berpikir bahwa mereka akhirnya keluar dari gunung, dan pintu keluar ada di depan mereka, tetapi dengan sangat cepat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu sebenarnya adalah segel yang terbuat dari sinar cahaya, seolah-olah jaring pancing direntangkan di depan mereka, menghentikan mereka dari bergerak lebih jauh. Ini terang dewa. Chapter 123. Mencapai ujung pribadi dengan menyalahgunakan posisi Anda. Dalam kehidupan terakhirnya, Ling Han pernah berkelana ke sejumlah situs sejarah kuno, dan di beberapa di antaranya ada cahaya dewa ini. Shattering Void Tier terletak di atas Heaven Tier, dan dikabarkan bahwa mereka yang berhasil menumbuhkan Shattering Void Tier hingga selesai memiliki kemampuan untuk menghancurkan Void dan benar-benar berubah menjadi dewa. Dengan demikian, pembatasan yang ditetapkan oleh prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier juga dikenal sebagai cahaya dewa. Dalam kehidupan terakhirnya, karena usahanya mencari cara untuk menerobos ke Shattering Void Tier, Ling Han praktis menjelajahi semua situs bersejarah kuno yang bisa dia temukan. Akibatnya, dia telah melihat terang dewa ini berkali-kali. Sebagian besar rumor tidak bisa diandalkan. Menurut kesimpulannya, terang dewa seharusnya tidak didirikan oleh prajurit hancur Tier Void, melainkan cahaya surgawi yang tersisa yang terpancar dari sisa-sisa prajurit ini setelah kematian mereka.
Ketika dia memikirkan ini, Ling Han tidak bisa menahan pikirannya untuk mengambil belokan tiba-tiba. Mungkinkah seorang prajurit yang kuat dari Shatering Void Tier telah meningkat pada waktu itu, dan untuk beberapa alasan, menjadi target Jiang Yue Feng dan yang lainnya bersekongkol dengannya? Jika seorang prajurit pamungkas dari Shatering Void Tier menampilkan kekuatannya, maka tidak aneh bagi begitu banyak prajurit surga tier untuk mati dalam pertempuran melawan lawan seperti itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain, dan itu adalah bahwa banyak prajurit tier surga telah menemukan makam seorang prajurit pamungkas dari Shatering Void Tier. Untuk memperebutkan relik dan harta yang ditinggalkan oleh prajurit hancur tier ini, mereka dilibatkan dalam pertempuran besar. Hasilnya adalah luka dan kematian yang tak terhitung, dan kerusakan alat spiritual mereka. Dengan perbandingan ini dalam pikiran, Ling Han lebih bersedia untuk percaya bahwa itu adalah kemungkinan sebelumnya. Teman muda, apakah ada cara untuk memecahkan batasan ini? Zhao Wu Sui bertanya. Ada. Ling Han mengangguk. Jika ada batasan lain, dia memang tidak tahu, tapi itu adalah cahaya dewa. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah melanggar batasan siapa yang tahu berapa kali. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Yang dibutuhkan adalah bahan-bahan yang diperlukan. Apa? Zhao Wu Sui dan yang lainnya terengah-engah. Zhao Wu Sui hanya meminta secara sepintas, dan tidak menaruh harapan bahwa Ling Han akan dapat menembus batasan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han akan memberinya jawaban yang tak terduga. Benarkah itu? Mendengar jawaban Ling Han, itu agak menyebabkan banyak keraguan muncul pada yang lain. Lagi pula, Ling Han hanya ada di elemen Gathering Tier, jadi dia benar-benar terlalu lemah di mata mereka. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku, tetapi jika kamu ingin aku memecahkan ini, segel, aku butuh beberapa bahan. Jika kamu bisa mendapatkan bahan-bahan ini untukku, maka aku akan segera dapat memecahkan segel ini, Ling Han mengumumkan. Tolong beritahu kami, teman muda, bahan apa yang kamu butuhkan? Zhao Wu Sui bertanya. Ling Han membuka mulutnya dan melafalkan nama-nama bahan yang jumlahnya sangat banyak. Nama-nama bahan ini menyebabkan wajah Zhao Wu Sui dan yang lainnya berubah menjadi hijau, dan beberapa dari mereka bahkan tampak seperti akan memuntahkan api. Ini praktis meminta mereka untuk menghabiskan seluruh kekayaan keluarga mereka. Setiap kali kamu bisa mengumpulkan semua bahan-bahan ini, maka aku akan bisa membuka segel penghalang ini. Jika kamu belum mengumpulkan bahan-bahan ini, maka tolong jangan datang untuk menggangguku. Ling Han mengucapkan kata-kata ini, dan membawa kedua gadis itu ke depan untuk kembali ke jalan mereka, meninggalkan 10 orang tua ditambah ini untuk bertukar pandangan keraguan. Apakah kalian semua berpikir bahwa kata-kata bocah ini bisa dipercaya? Zhao Wu Sui bertanya, memecah ketegangan. Karena dia adalah wakil Grandmaster Wu, maka dia seharusnya tidak berbicara tanpa berpikir. Tapi bocah ini baru berusia 16 atau 17 tahun. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Mungkin benar bahwa dia memang jenius yang luar biasa. Dia tidak akan bisa menjadi wakil Grandmaster Wu sebaliknya. Kalian semua tidak perlu repot dengan kekhawatiran ini. Bocah ini membutuhkan begitu banyak bahan yang sangat berharga. Itu sudah bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh kami. Kami sebaiknya segera mengirim burung kurir kembali ke kota kekaisaran untuk menginformasikan masing-masing tetua klan. Itu benar. Mereka semua mengangguk setuju, dan ketika mereka kembali, mereka semua segera mengirim burung kurir untuk menghubungi kota kekaisaran. Burung kurir sebenarnya adalah sejenis binatang iblis yang, setelah dilatih, dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Mereka sangat cepat dalam penerbangan, dan dapat melakukan perjalanan beberapa ribu mil dalam satu hari. Jadi, pada hari berikutnya, mereka semua menerima balasan, memberitahu mereka untuk menyetujui permintaan Ling Han, dan bahwa semua klan akan mengirimkan prajurit tier pedestal tier untuk secara pribadi mengirimkan bahan-bahan itu. Bagaimanapun, bahan-bahan ini benar-benar sangat berharga. Mungkin, bahkan setengah dari perbendaharaan nasional akan dikosongkan karena biaya tersebut. Hanya 4 hari kemudian,
beberapa orang petinggi spiritual pedestal Tier telah tiba, bersama dengan bahan-bahan yang diminta Ling Han. Anak kecil, kamu sangat muda, tapi kamu tahu banyak. Seorang pria tua yang tampak lembut masuk ke tenda Ling Han dan tersenyum dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang melihat cucunya sendiri. Namun Liu Yutong menunjukkan ekspresi ketakutan. Orang tua ini adalah penatua Li Clan, dan namanya adalah Li Zhangye, seorang prajurit Tier pedestal Tier yang otentik. Tapi jangan anggap ekspresinya baik dan lembut. Sebenarnya, lelaki tua ini adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun, memiliki reputasi besar di kota kekaisaran dari jumlah yang telah mati di tangannya. Di masa mudanya, siapa yang tahu berapa banyak darah telah menodai tangannya. Sekarang dia jauh lebih tua, dan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menembus Flower Blossom Tier, yang memungkinkan reputasinya yang berdarah berkurang. Hanya orang-orang dari generasi yang lebih tua sekarang yang tahu tentang dewa kematian ini. Ling Han tertawa, dan berkata, saya suka belajar banyak hal yang berbeda, jadi saya memiliki sedikit pengetahuan tentang banyak bidang yang berbeda. Terang dewa bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan melalui kekerasan. Bahkan prajurit pamungkas Heaven Tier tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Akibatnya, Ling Han telah mencoba banyak metode sebelum akhirnya datang dengan teknik yang memungkinkannya membuka pintu di terang dewa. Hehe, benar-benar baik untuk menjadi muda dan memiliki banyak waktu di tanganmu. Kamu dapat mempelajari apapun yang kamu suka. Tidak seperti aku. Aku sudah memiliki setengah kaki di peti mati, dan ketika aku menutup mataku untuk tidur malam ini, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan bisa membukanya besok pagi, kata Li Zhangye sambil tertawa. Namun, tawanya agak menakutkan untuk didengar, menyebabkan merinding pada kulit Liu Yutong dan Li Xichan. Ling Han tidak keberatan sedikit pun. Dia pernah menjadi pejuang tertinggi Heaven Tier dalam kehidupan terakhirnya, jadi apakah dia akan takut oleh seorang seniman bela diri Tier pedestal Tier? Itu pasti lelucon. Silakan kembali, penatua. Saya perlu melakukan beberapa persiapan, dan setelah sekitar 1 hari, saya akan selesai dan siap untuk memecahkan penghalang itu, kata Ling Han. Li Zhangye tidak bisa tidak terkejut. Bocah ini sebenarnya berani mengejarnya, namun, dia sekarang memiliki sesuatu untuk diminta yang terakhir, jadi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa bergerak dan meninggalkan tenda. Hantu tua itu akhirnya pergi. Ling Han menghembuskan nafas lega, dan dengan cepat mengambil beberapa bahan obat yang berharga dari sejumlah besar bahan, dan mulai membuat pil alkimia pada saat pertama. Ini. Liu Yutong dan Li Xichan terkejut sampai mati rasa ketika mereka melihat ini. Sepertinya Ling Han telah mencapai tujuannya sendiri dengan menyalahgunakan posisinya, dan telah menyebutkan banyak bahan yang tidak perlu untuk meramu pil alkimia untuk penggunaannya sendiri. Liu Yutong dan Li Xichan terkejut sampai mati rasa ketika mereka melihat ini. Sepertinya Ling Han telah mencapai tujuannya sendiri dengan menyalahgunakan posisinya, dan telah menyebutkan banyak bahan yang tidak perlu untuk meramu pil alkimia untuk penggunaannya sendiri. Untuk benar-benar berani menipu keluarga kekaisaran negara hujan dan 8 klan besar, Ling Han harus menjadi satu-satunya. Itu wajar, untuk memintanya, Kaisar Alkimia, untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menawarkan sesuatu yang sama nilainya dengan permintaan mereka sebagai pembayaran? Ling Han berada di kekuatan penuh, dan tidak beristirahat sepanjang hari dan malam, terus meramu sejumlah besar pil alkimia. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, dia tertawa terkekeh-kekeh, dan melemparkan masing-masing sebotol pil ke Liu Yutong dan Li Xichan, dan berkata, ini adalah bagian keuntungan dan pembayaran untuk Anda diam. Pada hari sebelumnya, kedua gadis itu menjadi asistennya, melakukan tugas-tugas seperti memisahkan berbagai bahan obat. Kalau tidak, Ling Han benar-benar tidak akan bisa menyelesaikan pil dalam jumlah besar ini. 4 transformasi pil jelas kuno, mata Li Xichan yang indah menyapu botol-botol pil, dan langsung tersentak kaget. Ada ekspresi heran yang jelas di wajahnya yang cantik. Sebenarnya ada seseorang yang bisa meramu pil-pil ini di dunia ini? Apa 4 transformasi pil jelas kuno? Liu Yutong tidak tahu banyak tentang bidang alkimia,
jadi wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Mereka semua adalah obat spiritual yang dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, dan efeknya 10 kali lebih baik daripada pil serupa yang tersedia sekarang. Tetapi pil 4 transformasi harus digunakan oleh Gusing Spring Tier, sedangkan pil kuno yang jelas harus digunakan di elemen Gathering Tier, Li Xichan menjelaskan. Kali ini, ekspresi Liu Yutong telah berubah total. 10 kali efeknya, konsep macam apa itu? Dia akan dapat mencapai lapisan ke-9 Gusing Spring Tier dalam waktu 1 tahun, dan mulai menerobos ke Spiritual Ocean Tier. Ketika dia hanya berpikir bahwa dia baru berusia 20 tahun dan belum mencapai tingkat lautan spiritual, dia hampir siap untuk pingsan. Ling Han tertawa, pil alkimia yang dibuat oleh orang lain memang memiliki 10 kali efek normal, tetapi pil yang ia buat setidaknya bernilai 13 bintang, dan memiliki setidaknya 30% efek tambahan selain 10 kali. Tetapi dia tidak akan menyebutkan bahwa jangan sampai dia menakuti kedua gadis ini sampai mati. Chapter 124. Memecah segel. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan tidak sedikit pun sejalan dengan kepribadian Ling Han. Karena mereka ingin dia membuka terang dewa, lalu bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan manfaatnya sendiri? Menempatkannya dengan cara yang berbeda. Meminta seorang pejuang utama Heaven Tier untuk melakukan sesuatu untuk mereka sambil menawarkan sedikit pembayaran ini, sudah bagus baginya untuk setuju. Ayo pergi, kita tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama. Itu tidak sopan, katanya. Kedua gadis itu langsung memutar matanya ke arahnya. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa dia telah menghabiskan sepanjang hari dan meramu obat-obatan alkimia daripada melakukan segala jenis persiapan. Dia jelas satu-satunya yang membuat mereka menunggu sia-sia sepanjang hari, dan dia benar-benar berani mengatakan itu. Dia benar-benar tak tahu malu. Mereka bertiga meninggalkan tenda mereka. Monster tua dari tier pedestal tier itu semua telah menunggu lama, tapi monster tua akan menjadi monster tua. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran di wajah mereka. Di sisi lain, mereka sebenarnya semua tersenyum. Mereka semua benar-benar rubah tua, licik, cerdik, dan cerdik. Ling Han mengejek dalam pikirannya ketika dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku telah membuat kalian semua senior menunggu terlalu lama. Banyak permintaan maaf. Teman muda, kamu sudah bekerja keras." Monster tua dari tier pedestal tier semua berkata sambil tersenyum. Kalau begitu mari berangkat. Ling Han dengan cepat masuk ke topik utama. Dia sudah mendapatkan manfaat yang dia inginkan, dan dia juga ingin cepat mencapai sumber sungai bawah tanah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semua monster tua sedikit terkejut, karena Ling Han berperilaku terlalu tenang. Mereka semua berada di tier pedestal spiritual, dan adalah orang-orang terkuat di seluruh negara hujan. Jika ada di antara mereka yang menginjak-injak kaki mereka, mereka dapat dengan mudah menyebabkan gunung dan sungai berubah. Dan sekarang, mereka semua berkumpul di satu tempat, namun Ling Han bahkan tidak berkedip di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin tahu tentang alasan dibalik ketenangannya? Namun mereka tidak tahu sesuatu dibandingkan dengan kekuatan Ling Han di kehidupan terakhirnya. Apa yang bisa dihitung sebagai tier pedestal saja, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjaga pintunya. Kelompok itu sekali lagi kembali ke tempat mereka telah berhenti sebelumnya, dan cahaya dewa sekali lagi tepat di depan mereka. Ling Han mulai mengatur bahan-bahannya, satu demi satu. Bahan-bahannya diatur dengan halus oleh tangannya, menjadi kabur di mata yang lain. Namun, ada keindahan dalam gerakannya yang menyebabkan yang lain tak terkendali asyik mengawasinya. Sepertinya aku merasakan semacam keindahan berirama dari gerakan bocah ini. Jadi kamu juga merasa seperti itu? Bocah ini benar-benar sangat aneh. Seolah-olah setiap gerakan yang dia lakukan sesuai dengan dao alam. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Mungkinkah ada tertulis dalam catatan kuno bahwa ada jenis orang yang dilahirkan cocok untuk dao? Bagi orang seperti itu, memahami rahasia seni bela diri semudah minum air.
tubuh bela diri alami. Mata semua monster tua menyala. Jika Ling Han benar-benar tubuh bela diri alami, maka dia pasti harta yang berharga. Selama seseorang mengamati gerakannya setiap hari, mereka akan dapat dengan cepat mendapatkan pemahaman tentang seni bela diri. Ling Han benar-benar dapat dianggap sebagai harta spiritual seni bela diri yang hidup. Bocah ini telah mendapat pengakuan dari Wu Songlin, jadi mereka tidak bisa menculiknya dengan paksa. Tapi bagaimana dengan itu? Pernikahan? Selama mereka berhasil membuatnya menikah dengan klan mereka, maka akan sangat sah baginya untuk tinggal di kediaman klan mereka, dan bahkan Wu Songlin tidak dapat mengatakan apa-apa terhadap hal itu. Ling Han sama sekali tidak tahu bahwa ia telah menjadi sesuatu yang semua orang akan memperebutkan dalam sekejap itu. Dia berkonsentrasi penuh pada bahan-bahan di tangannya, dan ketika dia melemparkan satu demi satu, dia benar-benar membuka lubang di cahaya dewa, menciptakan celah yang dapat memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Dia benar-benar berhasil. Semua monster tua itu tertegun karena terkejut. Mereka semua telah melakukan upaya sendiri beberapa hari ini, tetapi kekuatan cahaya dewa bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap kosong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan benar-benar berhasil. Ini secara alami meningkatkan keinginan mereka untuk membuatnya menikah dengan klan mereka. Salah satu monster tua adalah karakter yang tidak sabar, dan akan segera melewati pembukaan. Namun Ling Han mengulurkan tangan untuk menghentikannya dari melanjutkan dan berkata, "Tunggu. Brat, apa yang kamu coba lakukan?" Monster tua ini adalah prajurit yang kuat dari tier pedestal spiritual dari klan Qian dari 8 klan besar. Dia memiliki sifat tidak sabar dan juga pemarah. Dia segera memelototi Ling Han, dan tekanan kuat segera terpancar darinya. Ling Han tersenyum dengan tenang, menarik lengannya dan berkata, "Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Silakan langsung saja." Mendengar kata-kata Ling Han, monster tua dari klan Qian tidak berani melakukan gerakan sembrono dan bertanya, "Bukankah batasannya sudah rusak?" Ini hanya bisa diklaim sebagai keberhasilan kecil. Pembukaan saat ini dapat memungkinkan orang biasa untuk masuk, tetapi body refining tier akan mengalami penolakan dari pembatasan. Semakin kuat kemampuan Anda, semakin kuat penolakan yang akan Anda rasakan. Jika Anda coba paksa jalan Anda, itu sama dengan mencari kematian Anda sendiri, kata Ling Han. Jadi begitulah. Bocah bodoh, mengapa kamu tidak berbicara lebih awal tentang masalah besar ini? Kamu hampir membunuhku. Monster tua dari klan Qian berkata dengan malu-malu, jelas agak malu. Ling Han tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat bahwa saya memiliki banyak bahan yang belum saya gunakan? Bukankah ini penggelapan di pihak saya?" Semua monster tua tertawa terbahak-bahak sementara Liu Yutong dan Li Xichan terus mengejek dalam pikiran mereka, orang ini sangat berani. Dia sudah banyak digelapkan. Ling Han terus bergerak dan membuang berbagai bahan, memungkinkan bukaan menjadi lebih kencang dan kokoh. Sekarang, body refining tier seharusnya bisa masuk. Sekarang elemen gathering tier seharusnya bisa juga. Gusing spring tier. Ling Han tiba-tiba terhenti, karena semua bahan telah habis. Dia menghela nafas dan berkata, "Kemampuanku terbatas, jadi aku hanya bisa membuat celah yang hanya memungkinkan seniman bela diri Gusing spring tier masuk paling banyak." Yang lain semua menatap kosong. Artis bela diri terkuat yang bisa masuk adalah Gusing spring tier. Apakah ini disengaja? Betul, ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan Ling Han. Awalnya, dia berniat untuk memiliki pembukaan ini terbatas sehingga hanya memungkinkan elemen gathering tier untuk masuk, tetapi dia berpikir bahwa ini akan terlalu jelas, jadi dia memutuskan untuk menaikkan level entry ke tingkat berikutnya. Tetapi di sisi lain, negara hujan memiliki sumber daya yang terbatas, jadi bahkan jika dia tidak memiliki niat sendiri, pembukaan yang bisa dia buat paling banyak hanya akan memungkinkan seniman bela diri spiritual Ocean Tier untuk masuk. Hanya tingkat semi yang mencurah. Semua monster tua mengerutkan kening. Bagaimana dengan ini? Mari kita segera mengirim pesan kembali ke kota kekaisaran dan meminta seniman bela diri tingkat tinggi Gusing dari klan kita semua segera datang, saran seseorang. Di balik celah ini mungkin tersembunyi harta karun rahasia yang besar.
Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta ini? Beberapa hari ini, kita akan menutup tempat ini terlebih dahulu, dan tidak membiarkan siapapun lewat. Li Zhangye berkata, kita harus melakukan itu. Mereka semua khawatir bahwa orang lain akan masuk terlebih dahulu dan mengambil beberapa kesempatan takdir yang bisa disembunyikan di balik pembukaan, jadi mereka semua setuju untuk pertama menyegel tempat ini dan menunggu berbagai jenius Gusing Spring Tier dari klan masing-masing untuk tiba. Setelah itu mereka semua akan masuk pada saat yang sama. Anak kecil, kamu tidak keberatan, kan? Li Zhangye berkata dengan senyum licik. Tentu saja tidak, Ling Han berkata sambil tersenyum. Namun, Anda semua perlu memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Pembukaan ini paling bisa dipertahankan selama 10 hari saja. Sial, monster-monster tua semua memutar mata mereka pada hal ini. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan ini lebih cepat? Dengan begitu, mereka bisa mengumpulkan para jenius dari klan mereka sejak dini untuk datang. Tapi sekarang, semuanya terburu-buru. Jadi mereka tidak yakin berapa banyak yang bisa mereka kumpulkan. Semua dari mereka sekali lagi pergi, dan secara alami, satu demi satu, burung kurir terbang, mengirim pesan kembali ke kota kekaisaran. Ling Han duduk di tendanya, diam-diam berkultivasi. Dia praktis merampok 8 klan besar dan keluarga kekaisaran dalam satu kali ini, dan telah berhasil meramu berbagai pil alkimia yang berharga, yang akan cukup baginya untuk menikmati cukup lama tanpa khawatir tentang uang. Perampokan sangat menyenangkan, dia berpikir sambil menelan pil alkimia. 4 hari berlalu dengan sangat cepat, dan terus-menerus akan ada kedatangan berbagai pria dan wanita muda. Ini semua adalah generasi muda dari 8 klan besar dan keluarga kekaisaran. Mereka entah Gusing Spring Tier atau, setidaknya, elemen Gathering Tier. Jelas sekali, monster-monster tua itu curiga bahwa ada harta karun tersembunyi di balik pembatasan itu, dan berharap para pemuda dari klan mereka sendiri bisa mendapatkan harta rahasia ini. Jadi, mereka secara alami mengirim sebanyak mungkin orang. Pada hari ke-7, ada sekitar 200 orang dari generasi muda dari berbagai klan yang berhasil sampai di sana. Para monster tua juga merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menunda, karena hanya ada waktu 3 hari tersisa untuk mereka berangkat. Chapter 125. Teknik Four Seasons Sword. Dalam beberapa hari ini, Ling Han dan kedua gadis itu juga mencapai terobosan mereka sendiri. Liu Yutong telah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama, ditambah lagi dia juga memiliki 3 Yin Finishing Veins yang, bersama dengan 3 Yin Mysterious Arts, memungkinkannya untuk mempertahankan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Selain itu, dia juga memegang Pil for Transformations, jadi kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Yang paling penting, Pil for Transformations akan membantunya menerobos ke lapisan kedua Gusing Spring Tier. Bagi kebanyakan orang, penghalang antara tingkat budidaya adalah yang paling sulit untuk dilewati. Selama Anda bersedia melakukan upaya nyata, atau memiliki cukup pil alkimia untuk mendukung kultivasi Anda akan dapat mengolahnya dengan lancar dari periode awal lapisan apapun hingga periode puncak. Tetapi untuk berhasil menerobos, itu masalah lain. Bahkan jika itu hanya dari lapisan pertama Gusing Spring Tier ke yang kedua, langkah maju yang satu ini sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa ada begitu sedikit prajurit pedestal tier pedestal di negara hujan? Itu sederhana, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tingkat kultivasi mereka, dan semuanya terjebak dalam tingkat lautan spiritual. Dan di bawah tier ocean spiritual, ada juga sejumlah besar orang yang terjebak di tier Gusing Spring dan elemen Gathering Tier. Pil for Transformations dapat membantu seorang seniman bela diri mendapatkan pemahaman tentang tingkat kultivasinya. Jika ini menyebar, itu akan menjadi kejutan yang mengejutkan bagi siapapun yang mengetahuinya. Liu Yutong memang pandai sejak awal, ditambah lagi dia sudah berada di periode puncak lapisan pertama Gusing Spring Tier. Sekarang dia mendapat bantuan Pil for Transformations. Setelah beberapa hari mencoba menerobos, semuanya secara alami berjalan lancar dan dia maju ke tingkat berikutnya.
dia tidak terus meningkatkan level kultivasinya. Sebagai gantinya, dia berupaya memperkuat fondasinya. Bagaimanapun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasinya dengan bantuan obat-obatan. Jadi jika dia terlalu serakah dan terus maju, itu akan menyebabkan yayasannya menjadi tidak stabil. Di masa depan, ini berarti bahwa dia tidak akan dapat mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ling Han juga mengajarinya teknik pedang Four Seasons, yang merupakan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Kemungkinan besar bahwa bahkan klan Liu tidak memiliki teknik seni bela diri semacam ini. Mungkin hanya keluarga kekaisaran yang memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi. Dengan demikian, Liu Yutong telah menembus sehari sebelum kemarin. Setelah menerobos, dia telah menghabiskan 2 hari terakhir mempelajari rahasia teknik pedang Four Seasons. Dan jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia akan bertanya pada Ling Han. Sebagai hasilnya, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Elite Spring Gusing yang sebenarnya meminta bimbingan tentang teknik seni bela diri dari seniman bela diri elemen Gathering Tier. Ini tampaknya menjadi hal yang tidak masuk akal. Namun Liu Yutong dan Li Xichan sama-sama merasa bahwa ini sangat alami dan tidak ada yang aneh tentang hal itu. Ling Han terlalu banyak monster. Seandainya dia sekarang bisa menggunakan teknik seni bela diri Heaven Grade, kemungkinan besar, kedua gadis itu hanya akan memberikan dan kemudian menerima kenyataan. Li Xichan juga berhasil naik dari lapisan ketiga elemen Gathering Tier ke lapisan keempat. Sebagian besar alkemis adalah botol pil, tergantung pada pil alkimia untuk secara paksa meningkatkan tingkat budidaya mereka. Jadi secara alami tubuhnya sangat kebal terhadap efek obat. Untungnya, tingkat kultivasinya masih rendah. Jadi kekebalan terhadap obat-obatan ini tidak terlalu kuat, sehingga ia juga berhasil naik ke lapisan berikutnya. Sementara itu, Ling Han menerobos ke lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, dan sementara tingkat kultivasinya sangat rendah, kecakapan pertempurannya adalah hal yang sangat menakutkan. 5 Elements Origin Nuclei, 6 Flash Sword Key, Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan, Body of Death Tree, semua ini ditambahkan bersama akan cukup untuk meningkatkan kekuatan serangannya menjadi 15 bintang. Sementara pertahanannya bahkan lebih kuat, tidak akan salah untuk mengklaim pembelaannya mencapai tingkat 20 bintang. Itu masih belum cukup, Ling Han menggelengkan kepalanya. Hanya sekali dia melangkah ke Gusing Spring Tier, dia bisa menggunakan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Peningkatan kekuatan dari teknik seni bela diri Black Grade bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik seni bela diri kelas kuning. Dia duduk di Gunung Harta, namun dia hanya bisa menghela nafas. Perasaan ini benar-benar membuatnya tidak senang. Liu Yutong hanya memutar matanya ke arahnya. Pria ini hanya berada di lapisan kedua dari Body Refining Tier lebih dari setengah tahun yang lalu. Namun dia sudah menembus ke lapisan ke-6 elemen Gathering Tier sekarang. Dan dia masih berpikir bahwa itu terlalu lambat. Bagaimana dengan seniman bela diri normal lainnya? Mereka meninggalkan tenda untuk bertemu dengan yang lain. Yutong, jadi kamu sudah sampai. Ketika seorang pemuda melihat Liu Yutong, dia segera mendekati mereka. Pria ini adalah Hubo. Awasi pedangku. Ketika Liu Yutong melihatnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya menghunus pedangnya dan menyerangnya. Hari itu, Hubo, untuk menemukannya, pergi ke Ling Clan Residence dan membuat keributan besar, membunuh dan melukai banyak orang, yang menyebabkannya merasa sangat bersalah. Sekarang dia telah melihatnya, seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutan. Bagaimana dia bisa menahan diri lagi? Secara alami, sejak saat pertama dia melihatnya, dia segera mulai menyerangnya. Ketika Liu Yutong menyerangnya, ekspresi Hubo segera berubah. Lapisan kedua Gusing Spring Tier, dia benar-benar telah mencapai lapisan kedua Gusing Spring Tier. Sebelumnya, ketika dia melihat Liu Yutong di Grey Cloud Town, dia baru saja menerobos ke Gusing Spring Tier, dan sekarang hanya setengah bulan kemudian dan dia sudah mencapai lapisan kedua Gusing Spring Tier. Kata jenius tidak lagi cukup untuk menggambarkannya, bukan? Dia seperti dia yang juga mendapat dukungan penuh dari klannya untuk mengembangkan bakatnya. Tapi dia masih dalam periode puncak lapisan pertama Gusing Spring Tier. Setidaknya sebulan lagi sebelum dia bisa menerobos, dan kemajuannya sudah sangat dipuji oleh klannya.
dan dia diklaim sebagai jenius yang luar biasa. Namun ketika dibandingkan dengan Liu Yutong, dia benar-benar idiot. Berada di bawah serangan sengit dari elit lapisan kedua Guxing Spring Tier, bagaimana mungkin Hubo berani ragu lebih jauh? Dia dengan cepat menarik pedangnya sendiri. Jika dia memiliki sedikit keraguan pada saat ini, dia kemungkinan akan dikalahkan. Jika dia dikalahkan oleh seorang wanita yang dia kejar, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk melihat Liu Yutong di masa depan? Ding, 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 ding. Kedua pedang panjang itu terus berselisih satu sama lain, menciptakan percikan api yang tajam dari gesekan. Biasanya, lapisan kedua Guxing Spring Tier melawan lapisan pertama akan menjadi pertempuran dominasi satu sisi, tetapi Liu Yutong baru saja menerobos. Selain itu, terobosannya berhasil karena dia telah menggunakan pil alkimia, jadi yayasannya belum cukup kuat, yang secara alami mempengaruhi kecakapan pertempurannya. Dan meskipun Hubo juga telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini dengan bantuan pil alkimia, bagaimanapun ia telah terjebak pada periode puncak lapisan pertama selama beberapa waktu, jadi secara alami, ia sudah memperkuat fondasinya. Dengan demikian, pertempuran yang diperlihatkan oleh kedua orang ini kurang lebih sama, dan akan sulit untuk menentukan pemenang pertempuran ini dalam waktu singkat. Yi, bukankah ini mutiara klan Liu? Mengapa dia begitu kuat? Itu benar. Aku ingat bahwa hampir setengah tahun yang lalu, dia masih berada di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, dan itu harus setidaknya 2 tahun lagi sebelum dia bisa menembus Guxing Spring Tier. Namun dia sekarang benar-benar berada di lapisan kedua Guxing Spring Tier. Ini praktis tidak bisa dipercaya. Cih, bunga cantik ini benar-benar semakin sulit untuk dicabut. Namun, dia juga menjadi lebih dan lebih diinginkan. Bakat seperti itu, TSK, 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 aku mengawasi wanita ini. Omong kosong, kamu pikir kamu layak untuknya? Mereka yang berkumpul semua terlibat dalam diskusi mereka. Mereka semua berasal dari keluarga kekaisaran atau 8 klan besar, dan semua klan mereka memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari klan Liu, dan karena mereka bisa datang ke sini, ini juga berarti bahwa kekuatan dan bakat mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi tentu saja, mereka semua memiliki harga diri. Liu Yutong telah menyerang untuk waktu yang sangat lama, namun tidak berhasil menang, sehingga api amarah di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tiba-tiba menjentikkan pedangnya, dan niat pedang yang kuat beredar melalui pedangnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat serius. Teknik Four Seasons Sword, teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Teknik pedang ini dipisahkan menjadi 4 bagian yang berbeda, masing-masing mewakili musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sebenarnya, itu bisa dianggap sebagai 4 teknik pedang yang berbeda, yang digabungkan menjadi teknik pedang utama. Skenario terbaik adalah untuk 4 orang yang berbeda menggunakan masing-masing teknik pedang pada saat yang sama, yang secara drastis akan meningkatkan kekuatan. Tapi bukan tidak mungkin bagi satu orang untuk mengedarkan teknik pedang ini. Ini mengharuskan pengguna untuk memiliki kontrol tinggi terhadap pedang mereka. Satu langkah mengikuti demi satu, musim semi diikuti oleh musim panas, musim gugur diikuti oleh musim dingin. Untuk membentuk siklus 4 musim, yang juga akan menciptakan teknik serangan yang sangat kuat. Liu Yutong baru saja mempelajari beberapa gerakan teknik pedang hujan musim semi. Jadi secara alami ia belum dapat membentuk siklus musim, yang merupakan tujuan pedang dari hujan musim semi, guntur musim panas, angin musim gugur, dan salju musim dingin. Namun, teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade masih teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Setiap langkah akan cukup untuk menciptakan kekuatan yang menakutkan. Cahaya dari pedang itu sangat dingin, dan di sana benar-benar tampak tetesan hujan menari-nari di udara yang mengikuti pedang itu saat bergerak. Itu pemandangan yang mengesankan. Keindahan itu seperti sebuah lukisan, dan pedangnya seperti adegan yang paling indah, menyebabkan semua yang lain merasa seolah-olah mereka menjadi mabuk hanya dari menonton tariannya. Bahkan beberapa dari mereka yang telah memutuskan untuk menghabiskan seluruh hidup mereka dengan seni bela diri sekarang tidak dapat membantu hati mereka dari goyah, menjadi mabuk karena menonton kecantikan Liu Yutong. Keindahan itu seperti batu giok sementara pedangnya seperti pelangi.
menyebabkan banyak dari mereka merasakan dorongan untuk menulis puisi atau menyanyikan lagu untuk menghormatinya. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dikatakan, itu terlalu indah. Chapter 126. Mengingatkan monster tua. Sementara itu, Hubo tidak memiliki kondisi pikiran yang begitu halus dan elegan. Sebaliknya, dia merasakan tekanan yang sangat besar, dan butiran-butiran keringat dingin terus bergulir di dahinya. Meskipun Liu Yutong gesit seperti dewa dan gerakannya sangat indah, dia juga seperti dewi pertempuran wanita. Tekanan yang berasal darinya begitu tinggi sehingga semua sarafnya tegang. Dia hampir merasa ingin membuang pedangnya dan menyerah. Tetapi, jika dia menyerah begitu saja di depan begitu banyak mata, dia pasti akan dimarahi dengan keras oleh para tetua klannya sekembalinya. Dia berteriak besar, dan pedangnya bergetar dengan irama cepat saat dia menggunakan teknik seni bela diri yang terkuat. Cloud Slashing Sword. Ini adalah seni rahasia klan Hu, dan juga teknik seni bela diri Black Grade, tetapi hanya teknik seni bela diri tingkat rendah Black Grade. Klan Hu tentu saja juga memiliki teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade, tetapi itu adalah harta rahasia inti klan Hu. Bagaimana mungkin seorang junior yang baru saja menembus Gusing Spring Tier baru-baru ini diizinkan untuk mempelajari teknik-teknik ini? Jika seseorang ingin mempelajari teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade, seseorang harus setidaknya di Spiritual Ocean Tier dan membuktikan bahwa seseorang sepenuhnya loyal kepada klan, memastikan tidak ada kemungkinan pengkhianatan. Hong. Mereka berdua sekali lagi berselisih, dan lingkungan segera menjadi eksplosif dan berapi-api. Bahkan beberapa monster tua telah keluar, mengamati pertempuran dengan senyuman, tangan di belakang punggung mereka. Meskipun tingkat pertempuran di mata mereka seperti permainan anak-anak, Liu Yutong dan Hubo sama-sama mungkin mencapai tingkat mereka di masa depan. Jadi tentu saja, perhatian mereka tertarik. Teknik Cloud Slashing Sword adalah teknik yang cepat dan ganas, bahkan akan bisa memotong awan yang melayang di langit menjadi dua. Jadi itu adalah teknik pedang yang sangat sombong. Di sisi lain, teknik Spring Rain Sword seperti embusan angin di musim semi berubah menjadi hujan. Diam-diam memelihara bumi, tampak sangat damai dan indah. Teknik yang sangat lembut. Tapi, mengapa teknik pedang musim semi hujan merupakan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade? Meskipun hujan di musim semi sangat lembut, tetapi pada saat yang sama, bisa juga mengandung niat membunuh. Sua, 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 tetesan hujan yang tak terhitung terbang-terbang dan menari-nari di udara, dan benar-benar berubah menjadi jumlah jarum kecil yang tak terhitung. Seolah itu adalah pedang tajam yang telah menyusut berkali-kali yang tak terhitung. Mereka menembus pori-pori kulit Hubo, dan langsung masuk ke nadinya. Tetesan hujan ini semuanya diciptakan oleh teknik pedang hujan musim semi, dan berisi kekuatan asal Liu Yutong sendiri. Begitu mereka masuk ke pembuluh darah Hubo, mereka secara alami mengandung efek destruktif yang sangat kuat. Mereka hanya bertukar 3 gerakan, dan kecakapan pertempuran Hubo mengalami penurunan drastis. Dia sepenuhnya dikuasai oleh Liu Yutong. Di bawah kondisi di mana kekuatan hampir sama di kedua sisi, orang yang memiliki keunggulan dalam teknik seni bela diri secara alami akan menang. Apalagi saat ini adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi yang mendominasi teknik seni bela diri tingkat rendah. Kesenjangan antara keduanya tidak hanya sedikit. Ling Han sedikit mengangguk. Yutong benar-benar sangat berbakat. Dia sudah berhasil memahami konsep di balik teknik pedang hujan musim semi. Meskipun ini juga sebagian karena bimbingannya, itu juga membuktikan bahwa Liu Yutong memiliki bakat yang cukup tinggi di bidang seni bela diri. Mampu memindahkan ki spiritual di sekeliling mereka dan mengubahnya menjadi serangan yang nyata dan solid, itu adalah keuntungan terkuat dari teknik seni bela diri kelas hitam. Ini tidak mungkin benar. Meskipun Hubo tidak bisa dianggap sebagai bagian dari elit terkuat di generasi muda kota kekaisaran, dia pasti bisa masuk ke kelas 3, dan pasti bisa disebut sebagai yang terkenal figur. Bagaimana mungkin dia begitu cepat pada posisi yang tidak menguntungkan? Bukannya Liu Yutong jauh lebih kuat dari dia, tetapi bahwa teknik pedangnya terlalu menakutkan, menggunakan kelembutan untuk melawan kekuatan.
ini teknik pedang yang sangat misterius. Jika itu aku melawannya, kecuali kekuatanku cukup kuat untuk benar-benar menguasai dirinya, aku akan benar-benar di bawah kendalinya karena teknik pedang ini. Dewa, teknik pedang apa itu? Para pemuda terus berdiskusi di antara mereka sendiri, dan semakin banyak monster tua tertarik pada keributan yang terjadi di sini. Mata mereka benar-benar terfokus pada Liu Yutong. Semakin lama mereka mengamatinya, semakin cemas ekspresi mereka, dan semakin banyak ketakutan yang terkandung di dalamnya. Jujur saja, jika mereka menekan kekuatan mereka hampir sama dengan level Liu Yutong saat ini, mereka kemungkinan besar hanya akan berhasil mencapai dasi di depan teknik pedang ini, dan ini masih mempertimbangkan pengalaman pertempuran mereka yang berlimpah. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua memiliki teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade mereka sendiri, serta pengalaman pertempuran yang melebihi Liu Yutong oleh yang tahu berapa kali. Namun jika mereka bertarung dengannya di level yang sama, mereka hanya bisa mengatur dasi dengan Liu Yutong. Teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade, semua monster tua saling bertukar pandang dan mengucapkan 6 kata ini sebelum mereka semua mengalihkan pandangan ke arah monster tua dari klan Liu. Mereka semua hanya memiliki teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade, jadi ada keseimbangan kekuatan yang baik di antara semua 8 klan besar. Namun sekarang Liu Clan memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade, yang secara alami berarti keseimbangan yang baik ini rusak. Bahkan jika monster tua dari klan Liu berada di tier pedestal tier, dia masih mulai berkeringat ketika dia tiba-tiba menjadi fokus perhatian begitu banyak orang lain dari tingkat kultivasi yang sama. Dia mulai menegur Liu Yutong dalam pikirannya. Liu Yutong berhasil mempelajari teknik seni bela diri yang kuat, namun tidak menyimpannya sebagai kartu truf, dan benar-benar menggunakannya di depan begitu banyak orang. Bukankah itu mencoba menarik orang lain untuk mengingini teknik pedang ini? Dia ingin mengklaim bahwa klan Liu tidak memiliki teknik pedang ini, tetapi juga tahu bahwa monster tua lainnya tidak akan mempercayainya, karena Liu Yutong tahu teknik pedang ini, maka bukankah itu setara dengan klan Liu juga tahu teknik pedang ini? Tapi, dia juga sangat penasaran, dari mana Liu Yutong belajar teknik pedang ini? Liu Yutong berteriak ringan, dan saat dia mengayunkan pedangnya, teknik pedang hujan musim semi semakin dipraktekkan. Lagi pula itu adalah teknik bela diri, dan tujuan utama teknik bela diri adalah untuk digunakan untuk pertempuran. Jadi secara alami, dia hanya bisa memahami esensi teknik pedang dalam pertempuran sejati. Semakin dia memahami esensi dari Spring Rain Sword Technique, semakin dia terlihat seringan dewa. Di mata penonton, seolah-olah dia adalah peri danau giok menari dengan anggun. Saat pedangnya menari, tetesan hujan musim semi menari bersamanya terus-menerus, menciptakan pemandangan yang begitu indah sehingga bisa menyebabkan mati lemas. Semua pria muda di sana mengungkapkan ekspresi menawan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak lagi muda, namun dapat merasakan hati mereka goyah, seolah-olah mereka telah kembali ke masa muda ketika mereka akan mengejar pemandangan dan suara yang indah, kuda dan anjing. Cukup, monster tua dari klan Hu berbicara, mengulurkan tangan. Kekuatan aslinya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang memisahkan Liu Yutong dan Hubo. Ini hanya spar. Berhati-hatilah, jangan berlebihan. Mari kita anggap ini sebagai dasi. Mendengar kata-kata ini, semua yang lain mendengus dalam pikiran mereka. Apa maksudmu dengan dasi? Paling tidak butuh 3 langkah lagi, dan Hubo pasti akan dikalahkan dengan keras. Tapi siapa yang berani berbicara melawan prajurit tier pedestal tier secara terbuka? Kecuali kalau, seseorang mengira mereka telah hidup terlalu lama dan ingin mengakhiri hidup mereka sebelum waktunya. Liu Yutong merasa sangat menyesal. Dia tidak berniat untuk mengalahkan Hubo, tetapi untuk mengajarinya pelajaran yang baik yang akan dia ingat dengan kuat. Hubo melangkah mundur, tetapi ada kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Liu Yutong menjadi begitu kuat. Dan ketika dia melihat bahwa Liu Yutong telah melangkah mundur dan berdiri di samping Ling Han, niat membunuh yang menakutkan muncul di matanya. Bocah ini sebenarnya masih mengganggu Liu Yutong.
sangat benci, sial. Semakin kuat Liu Yutong dan semakin menakutkan bakat dalam seni bela diri yang ditampilkan, semakin ia ingin menjadikan gadis jenius ini sebagai miliknya. Jadi, tentu saja, dia tidak tahan melihatnya begitu dekat dengan pria manapun. Dia bukan satu-satunya. Ketika para pemuda di daerah itu semua melihat ini, mereka semua memandang Ling Han dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Baru sekarang mereka menemukan bahwa tidak hanya ada satu keindahan di sisi Ling Han, ada kecantikan lain yang sama sekali tidak di bawah Liu Yutong di sisinya. Li Xichan, dewa, kembar mutiara dari kota kekaisaran yang begitu terkenal, semuanya menjadi wanita. Sialan ini. Dan dalam sekejap ini, Ling Han telah menjadi musuh publik nomor 1. Setiap dari mereka yang memiliki sedikit ketertarikan pada Liu Yutong atau Li Xichan semua menganggap Ling Han sebagai saingan mereka. Selain itu, pengagum dua gadis ini cukup mengantri dalam barisan yang bisa mengelilingi kota kekaisaran 3 kali, sehingga jumlah musuh baru yang didapat Ling Han bisa dibayangkan. Dan ini hanya generasi muda dari 8 klan besar dan keluarga kekaisaran. Kakak Ling, aku tidak pernah mengira kamu akan tiba sepagi ini. Pangeran Kekaisaran ketiga melangkah keluar dan memberi Ling Han senyum ramah. Dia adalah pria yang dimaksudkan untuk hal-hal besar, jadi tentu saja dia tidak akan kehilangan dirinya dalam keindahan wanita. Hehe, Ling Han tertawa dan berkata, bisakah kita berangkat sekarang? Dia sudah menunggu beberapa hari, dan tidak bisa lagi menunggu untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di sumber sungai bawah tanah. Chapter 127. Rumput makan tulang. Ayo berangkat, salah satu monster tua mengibaskan tangannya. Sebelumnya, para pemuda dari klannya sendiri tidak ada di sini, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan orang lain melewati celah itu terlebih dahulu. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Apapun pengingat yang dibutuhkan sudah diberikan, dan tidak ada yang membuang-buang waktu untuk obrolan sia-sia. Mereka semua memasuki perairan sungai. Mereka semua melewati satu persatu, memasuki area tersembunyi di belakang terang dewa. Ekspresi Ling Han langsung menjadi serius. Jika suatu tempat memiliki cahaya dewa, maka bahkan dia, seseorang yang pernah menjadi pejuang tertinggi Heaven Tier dalam kehidupan terakhirnya, harus melanjutkan dengan hati-hati agar setiap gerakan yang ceroboh di pihaknya menyebabkan kematiannya. Alasan mengapa dia rela membuat celah dan mengizinkan begitu banyak orang masuk juga karena dia bermaksud agar orang-orang ini masuk terlebih dahulu untuk mencari tahu kemungkinan bahaya. Tentu saja, pertemuan yang menentukan selalu disertai dengan bahaya serius. Jika seseorang ingin mendapatkan hadiah besar, tentu saja dia harus bersiap menghadapi risiko besar. Ini akan adil untuk setiap orang. Setelah pembukaan masih terbentang hamparan sungai bawah tanah. Mereka terus maju, dan tak lama, sebidang tanah muncul di depan mereka. Pada saat ini, mereka seharusnya berada jauh di dalam Blood Gushing Mountain, namun sebenarnya itu kosong di dalam, berisi ruang kosong raksasa. Mereka semua melangkah ke darat. Di sini tidak terlalu gelap, karena ada cahaya misterius yang berkelap-kelip di daerah yang menerangi perut gunung ini. Namun, mereka tidak dapat melihat terlalu jauh ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Banyak dari mereka berpisah dari yang lain dan pergi. Bahkan mereka yang berasal dari klan yang sama telah membagi diri menjadi cukup banyak tim. Pertama, ini adalah untuk tidak menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang, dan kedua, bahkan mereka yang berasal dari klan yang sama mungkin tidak sepenuhnya bersatu dan dekat satu sama lain. Dalam hal itu, yang terbaik adalah tidak tetap bersatu. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak hanya tidak akan saling membantu, mereka bahkan dapat saling menghalangi. Dengan sangat cepat, sekelompok orang berpisah menjadi kelompok mereka sendiri dan pergi ke semua arah yang berbeda. Kakak Ling, aku akan pergi dulu. Pangeran Kekaisaran ketiga mengangkat tangannya yang terkepal ke arah Ling Han, dengan hanya kecantikan berambut merah di sisinya. Ling Han mengangguk dan menyaksikan Pangeran Kekaisaran ketiga pergi. Tiba-tiba, daerah itu menjadi sepi, dan hanya Ling Han, Liu Yutong, dan Li Xichan yang tertinggal.
Kemana kita harus pergi? Liu Yutong bertanya. Tempat ini tampak seperti dataran. Selain dari sungai bawah tanah di belakang mereka, setiap arah lainnya benar-benar kosong. Dia benar-benar tidak tahu ke arah mana mereka harus memutuskan itu akan menjadi pilihan yang tepat. Ling Han mengeluarkan pedang berharga dan menggunakan akal surgawinya untuk berkomunikasi dengan memo kesadaran dalam pedang, ingin menghasut reaksi naluriah dari pedang berharga untuk menemukan sisa-sisa Jiang Yuefeng. Namun, sama sekali tidak ada reaksi dari pedang yang berharga. Aneh sekali. Ling Han sedikit mengernyit. Jika Jiang Yuefeng benar-benar bergabung dengan jajaran Heaven Tier, maka bahkan jika dia sudah mati selama lebih dari 10.000 tahun, tubuhnya masih tidak akan membusuk. Pejuang tertinggi Heaven Tier sudah berjalan sangat jauh di jalur seni bela diri, dan niat bela diri mereka sangat diukir ke dalam setiap tetes darah, setiap potongan daging, dan setiap tulang di tubuh mereka. Dari sudut pandang tertentu, sisa-sisa pejuang pamungkas ini juga dapat dianggap sebagai semacam alat spiritual. Sebenarnya, sejumlah besar alat spiritual dibuat dari tulang-tulang binatang iblis yang sangat kuat. Tulang manusia juga bisa digunakan, tentu saja, tapi itu terlalu mengerikan. Jadi praktis tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Dengan demikian, sisa-sisa pengguna dan perangkat spiritualnya mengandung niat bela diri yang sama. Jadi mereka harus saling menarik. Namun mengapa sama sekali tidak ada reaksi sama sekali? Kecuali kalau ekspresi Ling Han berubah cepat, kecuali tidak ada yang tersisa dari tubuh Jiang Yuefeng, maka tentu saja tidak akan ada reaksi dari perangkat spiritualnya sama sekali. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu yang bahkan sisa-sisa pejuang tertinggi tier surga telah sepenuhnya menghilang? Ayo jalan saja ke suatu tempat, katanya. Mereka tidak tahu ke arah mana yang terbaik. Mereka bertiga maju dan setelah mereka berjalan beberapa saat, Ling Han tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Liu Yutong bertanya. Ling Han tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi sedikit ke sisi arah yang mereka tuju dan datang ke sisi batu besar. Kedua gadis itu mengikuti jejaknya, tetapi tidak melihat sesuatu yang sangat menarik tentang batu besar ini. Hanya ada batang rumput yang tumbuh di sisi batu. Jika mereka tidak memeriksanya dengan jelas, mereka akan berpikir bahwa itu adalah sepotong tulang. Rumput macam apa itu? Mereka berdua sangat terkejut. Ini adalah rumput makan tulang, dan itu hanya akan tumbuh pada mayat. Ling Han menjelaskan, ada hal lain yang tidak dia katakan, dan itu adalah hanya mayat para pejuang transformasi dewa paling tidak akan menyebabkan pertumbuhan rumput makan tulang. Ini adalah rumput makan tulang, dan itu hanya akan tumbuh pada mayat. Ling Han menjelaskan, ada hal lain yang tidak dia katakan, dan itu adalah hanya mayat para pejuang transformasi dewa paling tidak akan menyebabkan pertumbuhan rumput makan tulang. Ya, kedua gadis itu langsung pucat. Meskipun mereka berdua adalah seniman bela diri dan kematian seharusnya menjadi sesuatu yang sangat umum bagi mereka, perempuan masih akan menjadi perempuan. Jika seorang wanita mendengar bahwa dia mungkin bisa menginjak mayat, jantungnya pasti berdetak kencang. Ling Han memukul dengan telapak tangan, dan batu besar itu terlempar pergi dengan kekuatan serangannya. Ah, kedua gadis itu terengah-engah, karena ada tangan yang menjulur keluar dari tanah. Tulang jari putih murni memancarkan perasaan menakutkan. Jangan takut, dia sudah mati selama lebih dari 10.000 tahun, kata Ling Han. Kedua gadis itu segera memutar mata mereka pada hal ini. Pria muda ini sangat cerdas, memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan tidak mungkin dalam alkimia. Namun dia adalah seorang idiot mutlak ketika datang ke Eknya. Jika mereka takut pada mayat ini, bagaimana mungkin mereka masih melompat keluar untuk melukai orang lain dalam seni bela diri? Tentu saja mereka tidak takut. Ling Han mengambil pedangnya, dan dengan hati-hati menggali tanah di sekitar tangan rangka. Dengan kekuatan fisik seorang seniman bela diri elemen gathering tier, menggali tanah tentu saja sepotong kue. Segera, setelah tangan kerangka muncul lengan rangka, diikuti oleh bahu, dan dengan cepat muncul tengkorak yang dalam posisi tegak. Kenapa tidak berbaring? Kedua gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kematian, seharusnya tidak mungkin bagi seseorang untuk mempertahankan posisi berdiri. Mungkinkah seseorang menguburkannya berdiri setelah orang ini meninggal?
Ketika kekuatan seorang seniman bela diri telah mencapai tingkat tertentu, dan niat bela dirinya diikatkan ke seluruh tubuhnya, maka dia akan dapat tetap berdiri selama beberapa ratus tahun bahkan setelah kematiannya, jelas Ling Han. Tebakan saya adalah bahwa orang ini meninggal karena pertempuran di sini, dan terus mempertahankan pose ini. Setelah itu, setelah beberapa tahun yang tak terhitung, mungkin sesuatu terjadi di permukaan, menyebabkan beberapa batu dan tanah jatuh dari langit-langit gua yang benar-benar mengubur tubuhnya. Kedua gadis itu sangat heran. Seseorang masih bisa tetap berdiri bahkan setelah mati? Setidaknya mereka belum pernah mendengar ada pejuang kuat dari tier pedestal tier yang mampu melakukan hal semacam itu. Kedua gadis itu sangat heran. Seseorang masih bisa tetap berdiri bahkan setelah mati? Setidaknya mereka belum pernah mendengar ada pejuang kuat dari tier pedestal tier yang mampu melakukan hal semacam itu. Ling Han terus menggali, dan segera, sisa-sisa yang lengkap berada di depan mata mereka. Ini jelas-jelas laki-laki dan masih ada setelan jubah bordir berwarna ungu yang belum membusuk padanya. Namun, ada lubang yang mengejutkan pada bagian dada jubah itu. Ini seharusnya merupakan lokasi luka yang menyebabkan kematian orang ini. Selain itu, tulang rusuk di depan tempat seharusnya jantung ketika ia masih hidup patah. Mereka bisa membayangkan bahwa dia telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang lain, dan lawannya telah menghancurkan hatinya dengan satu pukulan, menyebabkan semua tanda kehidupan terhanyut darinya setelah pukulan ini. Namun, Ling Han langsung melepaskan jubah bersulam dari kerangka ini, menyebabkan kedua gadis itu berseru dengan jijik, ini adalah sesuatu yang telah dipakai oleh mayat. Sayangnya, ini benar-benar sangat disayangkan. Ling Han menghela nafas terus-menerus. Ini adalah harta karun rahasia yang ditenun dari Purple Jade Silk. Sangat disayangkan bahwa pukulan yang sangat kuat telah menghancurkan semua kemampuannya. Dia menarik sedikit, dan jubah bersulam mudah robek terbuka. Apa ini sutra giok ungu? Liu Yutong bertanya. Ulat sutra langit giok ungu adalah binatang iblis tingkat 9, dan sutra giok ungu adalah sutra yang diludahkan olehnya. Ling Han menjelaskan dengan sangat sederhana. Mendesis, kedua gadis itu menghirup dengan tajam, binatang iblis tingkat 9. Maka bukankah itu setara dengan Heaven Tier, sepotong pakaian yang ditenun dari sutra yang diludahkan oleh binatang iblis tingkat 9, yang seharusnya menjadi jenis harta karun tertinggi? Armor pelindung seperti itu harus mampu menahan setidaknya lebih dari 100 serangan terus-menerus dari prajurit tier surga sebelum dihancurkan. Namun dari penampilan lubang ini, itu ditusuk terbuka oleh satu pukulan. Ling Han mengangkat kepalanya, dan mendongak dengan tatapan membara. Ini membuktikan bahwa Shattering Void Tier memang ada di dunia ini. Chapter 128. Cincin Spasial. Alasan mengapa Ling Han meninggal dalam kehidupan terakhirnya adalah karena pencariannya untuk mencari rahasia di balik pencapaian Shattering Void Tier. Sekarang dia telah melihat bukti nyata tentang keberadaan Shattering Void Tier, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Tetapi setelah gelombang kegembiraannya berlalu, yang dia rasakan hanyalah kekhawatiran dan ketidakpahaman. Jiang Yuefeng jelas telah mengambil bagian dalam bentrokan para raksasa seperti itu, tapi apa alasannya? Semua orang tahu bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar perbedaan antara tingkat daya berbagai tingkat kultivasi. Sebagai contoh, dia, di lapisan keempat elemen Gathering Tier, mampu mengadu dirinya bahkan melawan lawan di lapisan pertama Gushing Spring Tier. Tapi, begitu dia mencapai Heaven Tier, perbedaan satu lapisan akan menjadi seperti celah antara surga dan bumi. Ada jurang pemisah yang mustahil untuk dilintasi antara lapisan pertama dan lapis kedua Heaven Tier. Jika benar-benar muncul seorang pejuang tertinggi dari Shattering Void Tier di dunia ini, maka itu jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Mengapa Jiang Yuefeng masih memilih untuk bertarung melawan lawan seperti itu ketika dia jelas tahu dia bukan tandingan bagi yang terakhir? Akan baik-baik saja jika hanya satu idiot yang muncul. Masalahnya adalah ada terlalu banyak dari mereka,
dan mereka semua adalah prajurit yang kuat dari Heaven Tier. Bagaimana dia bisa percaya hal seperti itu? Selain mayat ini juga meletakkan pedang, niat bela diri dari pengguna sebelumnya yang terukir di dalam segel yang diukir padanya. Ini adalah harta karun rahasia utama, yang bisa meneruskan pengetahuan seni bela diri dari prajurit yang kuat ini. Sayangnya, begitu ia meninggalkan pengekangan tanah, pedang itu secara otomatis terbangun dan berubah menjadi pelangi yang keluar melalui air. Dalam sekejap, itu benar-benar menghilang tanpa jejak yang tertinggal. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Bahkan jika harta terbesar ada di depannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi miliknya. Perasaan ini benar-benar bisa membuat seseorang merasa tertekan. Yi, matanya menyala tiba-tiba. Sebenarnya ada cincin di jari mayat ini. Jika seorang prajurit yang kuat seperti orang ini masih memakai perhiasan seperti ini, maka satu hal sudah jelas, cincin ini jelas merupakan harta karun. Itu bisa menjadi alat spiritual, atau bisa menjadi harta jenis dukungan yang dapat membantu seseorang bermeditasi dan beristirahat, tetapi kemungkinan terbesar dari apa yang bisa terjadi adalah cincin spasial. Itu bisa membuat dimensi sendiri yang merupakan ruang untuk penyimpanan. Ling Han melepas cincin itu, menggunakan akal surgawi untuk memindai, dan dapat mengkonfirmasi bahwa ini pasti cincin spasial yang selalu dia inginkan. Hadiah yang sangat besar, dia pikir. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hal lain dari perjalanan ini, itu adalah hadiah yang cukup besar untuk mendapatkan cincin tata ruang ini. Seringaimu terlihat sangat menakutkan. Apa itu? Li Sichan berkata, merasa sedikit merayap keluar. Seringai saat ini di wajah Ling Han benar-benar terlalu menakutkan. Ling Han tertawa dan berkata, biarkan saya tunjukkan kalian berdua trik sulap. Dia menyelipkan cincin tata ruang ke jarinya, lalu mengeluarkan botol pil dari sakunya. Dia melambaikannya sekitar beberapa kali, menunjukkan agar kedua gadis itu menonton dengan jelas. Kemudian, dengan siu, botol pil itu hilang. Yi, kedua gadis itu terengah-engah. Bagaimana bisa botol pil padat hilang begitu saja? Apakah kamu tidak akan memberi saya tepuk tangan? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Yi, bagaimana kamu membuat benda itu hilang? Mata Li Sichan terbuka lebar. Jika bukan fakta bahwa Ling Han adalah laki-laki dan dia perempuan, dia benar-benar ingin mencari di seluruh tubuh Ling Han. Itu tidak akan menarik jika aku memberitahumu triknya. Ling Han tertawa. Dia mengeluarkan botol pil dan uang kertas dari sakunya dan, satu persatu, menyimpannya ke dalam cincin tata ruang. Itu benar-benar cincin spasial yang pernah menjadi milik prajurit surga tingkat. Ruang di dalamnya sekitar sebesar seluruh rumah, sehingga bisa menyimpan banyak hal. Manfaat cincin spasial bukan hanya fakta bahwa ia nyaman. Keuntungan lain darinya adalah bisa menyembunyikan banyak hal dengan baik. Kecuali cincin spasial direnggut, tidak mungkin benda-benda yang tersimpan di dalamnya akan ditemukan. Di negara hujan kecil yang mungil ini, mungkin tidak ada orang lain yang tahu bagaimana menggunakan cincin tata ruang, jadi Ling Han sangat diyakinkan. Apa yang Ling Han pikir mengecewakan adalah fakta bahwa cincin tata ruang benar-benar kosong. Tidak ada apapun di dalam. Tidak mungkin seorang pejuang tertinggi Heaven Tier bisa seburuk ini, tentu saja. Ling Han menyimpulkan bahwa prajurit surga tingkat ini sangat sadar bahwa dia akan mati dalam pertempuran ini. Jadi dia telah meninggalkan semua barang bagus yang dia miliki kepada keturunannya. Cincin spasial paling mungkin hanya berisi hal-hal seperti beberapa pil alkimia yang dapat mengisi kekuatan asal atau menyembuhkan luka-lukanya, serta alat spiritualnya. Jadi, pil alkimia digunakan, dan peralatan spiritual dikeluarkan untuk digunakan dalam pertempuran. Jadi secara alami tidak ada yang tersisa di dalam cincin tata ruang. Lupakan saja, orang tidak boleh terlalu serakah. Ling Han menguburkan mayat prajurit ini, merasakan sedikit kesedihan saat dia melakukannya. Betapa langka dan kuatnya seorang prajurit surga tingkat. Namun pada akhirnya, bahkan tidak ada orang yang mengambil jenazahnya. Orang benar-benar harus mengeluh tentang hal ini. Ayo pergi, mereka terus maju ke depan.
mereka yang telah berjalan di depan mereka juga menemukan mayat, namun mereka tidak seberuntung Ling Han, yang berhasil mendapatkan cincin tata ruang. Mereka hanya melihat tumpukan tulang putih, yang hancur menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Sisa-sisa prajurit kuat tiar surga seharusnya tidak begitu lemah. Tetapi penampilan rumput makan tulang telah mengubah segalanya. Nutrisi dan esensi dari tulang-tulang ini semuanya telah diserap oleh rumput sehingga mereka telah menjadi sama dengan yang dimiliki manusia. Sehingga wajar jika mereka tidak dapat menahan kekuatan waktu yang terkikis. Jika Ling Han datang sedikit kemudian, maka mayat yang dia temukan tidak akan utuh. Esensi tulang belum sepenuhnya diserap oleh rumput makan tulang. Jadi secara alami tulang masih bisa mempertahankan kekokohan mereka. Rumput makan tulang adalah jenis tanaman yang sangat aneh. Itu hanya bisa tumbuh pada sisa-sisa prajurit kuat dari setidaknya tingkat dewa transformasi, namun tidak memiliki nilai dengan sendirinya. Esensi yang dihisapnya akan langsung dikembalikan ke alam. Itu bisa diklaim sebagai pengumpul sampah alam. Wajah Ling Han menjadi lebih dan lebih muram. Hanya dengan cara yang telah dilaluinya, dia bisa melihat tidak kurang dari 20 mayat prajurit yang kuat ini. 20 mayat? Kapan para prajurit Heaven Tier menjadi begitu murah? Apa itu? Liu Yutong bertanya, tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat. Ling Han melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat ada bunga putih tumbuh sendirian di sana. Batang bunga itu seperti batu giok dan kuncupnya seukuran kepalan tangan manusia. Ada cahaya bersinar di sekitarnya. Dia tiba-tiba ternganga kaget, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bahkan dia, seseorang yang pernah menjadi pejuang tertinggi Heaven Tier, sangat terkejut. Itu adalah bukti bahwa bunga ini benar-benar luar biasa. Itu wajar. Karena cahaya yang berkelap-kelip di sekitar bunga itu sama dengan cahaya yang bersinar dari cahaya dewa. Obat spiritual tingkat 10, ini bisa diklaim sebagai obat para dewa. Ini bonus besar, bonus sangat besar, sebuah cahaya aneh bersinar dari mata Ling Han. Dalam kehidupan terakhirnya, dia hanya pernah mendengar tentang obat-obatan berharga level 9. Dan berharap setidaknya untuk melihat barang seperti itu sekali seumur hidupnya. Namun tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menemukan obat saleh level 10 dalam kehidupan ini. Mungkinkah obat saleh semacam ini di depan mereka memungkinkan seseorang untuk segera menjadi dewa, dan langsung menghancurkan kekosongan untuk menjadi dewa? Ling Han tidak tahu, tetapi obat saleh seperti itu tepat di depannya, tidak ada pembenaran baginya hanya lewat, mengabaikannya. Dia segera berjalan menuju obat yang saleh, ekspresinya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan yang dia rasakan. Berhenti di sana, ada hamp dingin, dan 4 pria berlomba, jelas. Mereka juga telah menemukan batang obat yang saleh ini, meskipun mereka tidak tahu nilainya yang sebenarnya. Bagaimana Ling Han bisa repot-repot memperhatikan mereka? Namun, keempat orang ini tidak hanya cepat, mereka juga menembakkan serangan jarak jauh. Siu. Kilatan cahaya dari pedang menyapu, tekanan dominan muncul darinya. Liu Yutong menghunus pedangnya dan, ding, berhasil memblokir serangan pedang ini. Semua yang berhasil menemukan harta alam dunia ini memiliki andil dalam hal itu. Mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana kita akan membaginya di antara kita sendiri, seorang pria paruh baya berkata ketika dia mendekati mereka. Huang Zitao, alis elegan Liu Yutong berkerut menjadi sedikit cemberut, menunjukkan sedikit ketakutan di ekspresinya. Pria ini adalah klan dari klan Huang dari 8 klan besar. Dalam hal usia, ia lebih tua oleh Liu Yutong sekitar 10 tahun, dan berusia awal 30-an. Dia berada di lapisan kelima Gusing Spring Tier dan jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Kami mengambil 90%, dan kalian mendapat 10%. Tidak ada perbedaan pendapat, kan? Huang Zitao berkata dengan angkuh. Jika dia tahu bahwa ini adalah tangkai pengobatan yang saleh, maka dia kemungkinan besar tidak akan berbicara tentang metode pembagian seperti ini, dan bukannya segera membunuh mereka untuk menjaga mereka dari membocorkan rahasia, dan membuat obat yang saleh ini menjadi miliknya. Tidak ada perbedaan pendapat, adikmu, Ling Han langsung memberinya jari tengah.
Chapter 129. Pengobatan Ilahi. Mengutuk, Huang Zitao dan teman-temannya tertegun beberapa saat sebelum akhirnya bereaksi. Mereka semua mengacungkan senjata masing-masing dengan cara yang sangat agresif. Mereka sudah lama tidak menyukai tampilan Ling Han. Dia hanya satu orang, tetapi dia berhasil mendapatkan hati kedua mutiara kembar dari kota kekaisaran. Mendengar jawaban provokatifnya sekarang, bagaimana mereka bisa menahan diri lagi? Mereka semua mengacungkan senjata masing-masing dalam serangan dan menyerang ke arahnya. Menindas mereka yang lebih muda darimu, bukankah kamu merasakan sedikit rasa malu? Ling Han mendengus, kakinya ditempatkan dalam gerakan Sitting Cloud Steps, pedangnya bergetar, menembakkan kilatan cahaya dingin. Tidak semua partai Huang Zitao adalah elit yang kuat. 3 lainnya hanya di elemen Gathering Tier, dan mereka hanya berani menagih karena Huang Zitao ada di sana untuk menahan garis. Ling Han dengan demikian menempatkan fokusnya pada 3 orang ini. The Sitting Cloud Steps adalah gerakan cepat dan aneh, memungkinkannya untuk menghindari setiap serangan Huang Zitao. Pedang Qi-nya menari tanpa halangan, menembaki ketiga pria lainnya. Kecakapan pertempurannya sudah cukup untuk mendominasi seorang seniman bela diri biasa di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Ditambah dia juga telah membentuk 6 kilasan Sword Qi, jadi kekuatan serangannya jelas mendominasi. Sua, 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 potongan kain yang robek terbang kemana-mana seolah-olah itu adalah kupu-kupu, dan ketiga pria yang menderita akibat serangannya menjerit. Pakaian di tubuh mereka terus-menerus terpotong-potong, meninggalkan satu luka demi luka. Berat, hadapi aku langsung jika kamu berani, Huang Zitao berteriak dengan marah. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Ling Han mendengus, aku hanya di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, namun kamu berada di lapisan ke-5 Gusing Spring Tier, dan kamu masih ingin aku menghadapimu secara langsung? Apakah kamu menjadi idiot dari terlalu banyak latihan seni bela diri? Mengutuk, Huang Zitao sekali lagi mengutuk, dan berteriak keras, mundur, kalian semua. Ketiga orang ini tidak dapat membantunya, sebaliknya, mereka menghalangi dia, membuatnya tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuannya. Mereka bahkan kadang-kadang digunakan sebagai perisai manusia oleh Ling Han, memaksanya untuk menarik pedangnya pada saat yang tepat beberapa kali. Setelah 3 lainnya mundur sesuai perintahnya, Huang Zitao melambaikan pedangnya, dan memang, area efek serangannya meluas. Cahaya pedang itu agak dingin, dan seperti menuangkan air, mengelilingi Ling Han sepenuhnya. Dalam situasi seperti itu, dia memang sangat diuntungkan, menekan Ling Han sampai-sampai dia tidak bisa melawan sama sekali dan hanya bisa menghindar dengan kemampuan terbaiknya. Namun Liu Yutong tidak melakukan serangan sendiri. Sebagai gantinya, dia mengambil keuntungan dari kesempatan untuk terus maju lebih dekat ke batang obat yang saleh itu. Ini adalah rencana yang Ling Han telah putuskan sejak awal. Dia akan menjadi orang yang bertugas menahan Huang Zitao, sementara Liu Yutong akan bertanggung jawab untuk memetik ramuan obat. Selama Huang Zitao tidak dapat membebaskan dirinya untuk menghentikannya, lalu bagaimana mungkin beberapa seniman bela diri dari elemen pengumpul elemen belaka dapat menyamai Liu Yutong? Oh tidak satupun dari ketiganya yang idiot. Jadi mereka dengan cepat menemukan gerakan Liu Yutong. Mereka buru-buru menerkam, bermaksud menghentikannya. Namun, mereka telah bergerak sedikit terlambat, dan menambahkan dengan fakta bahwa ketiganya hanya ada di elemen Gathering Tier, bagaimana mereka bisa berhasil mengejarnya. Liu Yutong bergerak tanpa menimbulkan debu, dengan cepat berjalan menuju batang obat yang saleh. Tepat ketika dia melihat bahwa dia hanya sekitar 10 meter dari targetnya, sua. Sebuah kilatan pedang Qi menyapu ke arahnya, memaksanya untuk menghentikan langkahnya. Seorang pria muda berjubah putih memegang pedang mendekati mereka. Wajahnya seperti mahkota giok, dan dia memiliki rambut hitam. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah sedang melakukan semacam irama alam yang menakjubkan. Secara tidak sengaja menarik perhatian semua orang di daerah itu, menjadi sasaran perhatian semua orang. Sun Buren, mata Liu Yutong sedikit menyipit,
mengungkapkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Sun Buren, klan yang paling menonjol dari generasi klan Sun ini, meskipun dia bukan salah satu dari murid inti dari Akademi Hu Yang, dia masih di antara 10 murid sejati terkuat, memiliki kemampuan untuk masuk ke jajaran inti murid. Namanya awalnya Sun Ren, namun ia kemudian mengubah namanya menjadi Sun Buren. Rupanya, dia selalu mengagumi karakter tanpa belas kasihan Xiao Xiong, dan cara dia akan menggunakan semua tujuan untuk mencapai kemampuannya. Maka lahirlah nama Sun Buren. Lapisan ketiga Gusing Spring Tier. Dengan kedalaman yang tak terduga untuk kecakapan pertempurannya, dia setidaknya bisa mencapai 5 bintang. Gadis Yutong, bisakah kamu memberikan ramuan berharga ini kepadaku? Bagaimana? Sun Buren tersenyum di wajahnya, sehangat embusan angin di musim semi. Namun mereka yang akrab dengannya tahu betul bahwa orang ini memiliki karakter yang berubah-ubah. Dalam sekejap, dia bisa tersenyum, tetapi di saat berikutnya, wajahnya bisa berubah total saat dia bergerak untuk membunuhmu. Aku tidak setuju dengan itu, tawa ringan terdengar, dan orang lain muncul. Pendatang baru ini cukup tinggi, dengan penampilan yang tampan, dan dalam hal aura, tidak di bawah Sun Buren. Hu Fengyue, ekspresi Sun Buren menegang. Hu Fengyue juga salah satu dari 10 murid sejati terkuat dari Akademi Hu Yang. Aku juga tidak. Elit muda lain muncul, namun yang ini sedikit berlemak, sosoknya bulat seperti tong anggur. Namun penampilannya menyebabkan Hu Fengyue dan Sun Buren mengerutkan kening. Qian Wuyong, juga salah satu dari 10 murid sejati terkuat. Baiklah kalau begitu, daerah itu cukup kosong sekarang. Namun dalam beberapa saat, begitu banyak seniman bela diri elit telah muncul. Ling Han dan Huang Zitao secara alami keduanya berhenti berkelahi. Ada terlalu banyak seniman bela diri elit di sini, dan siapapun yang membuat langkah pertama pasti idiot. Hehe, tidak ada dari kalian yang mau bergerak, maka pengobatan spiritual ini akan menjadi milikku. Qian Wuyong melesat maju. Meskipun dia sangat gemuk, dia juga sangat cepat, dan dalam beberapa saat, dia telah mencapai batang obat yang saleh. Penghinaan, Sun Buren, Hu Fengyue, dan Huang Zitao semuanya bertindak pada saat yang sama. Sabre Qi dan Sword Qi terbang maju bersamaan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Qian Wuyong tidak bisa membantu tetapi berbalik di udara untuk menghindari serangan ketiga orang ini. Bahkan dia tidak akan berani untuk berhadapan langsung dengan serangan gabungan dari 3 pejuang elit tersebut. Namun, jalan buntu itu pecah, dan mereka berempat saling serang. Mereka akan menghentikan satu sama lain dari mengambil ramuan yang berharga, sementara juga mencoba yang terbaik untuk pertama kalinya mendapatkan ramuan yang berharga. Tiba-tiba, adegan itu berantakan total. Ling Han tidak bergerak, sebaliknya, dia hanya berdiri di satu sisi. Ketika pemenang akhirnya diputuskan, dia hanya perlu mengeluarkan pedang berharganya untuk merebut kembali obat yang saleh. Huang Zitao dan 3 lainnya awalnya khawatir bahwa gelombang kejut dari pertempuran mereka akan terlalu kuat dan merusak batang ramuan berharga itu. Tetapi setelah pertempuran mereka berlangsung untuk sementara waktu, mereka menyadari bahwa semua energi serangan mereka akan diblokir dari memajukan lebih jauh oleh cahaya yang mengelilingi ramuan. Begitu mencapai itu, gelombang kejut tidak bisa menyebar lebih jauh dari itu. Sekarang, mereka bahkan lebih berani, dan gerakan mereka bahkan lebih tanpa perawatan. Pedang dan pedang melintas saat Origin Power menyembur keluar. Saat Ling Han menyaksikan, dia mengangguk ringan. Selain dari Huang Zitao, ketiga lainnya sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Huang Zitao memiliki keunggulan dalam hal tingkat kultivasi, dia akan dipaksa keluar dari pertempuran oleh 3 lainnya sejak lama. Meski begitu, Huang Zitao adalah yang terlemah dari kelompok itu. Tidak ada banyak perbedaan apakah dia ada di sana atau tidak. Sun Buren berhasil membentuk 3 kilatan pedang Qi, sementara Hu Fengyue memiliki 3 kilatan saber Qi. Cakar kecil berlemak digunakan, dan juga memiliki 3 kilasan Qi. Mereka bertiga bisa dikatakan cocok secara merata, dan sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Sun Buren berhasil membentuk 3 kilatan pedang Qi, sementara Hu Fengyue memiliki 3 kilatan saber Qi. Cakar kecil berlemak digunakan, dan juga memiliki 3 kilasan Qi.
Mereka bertiga bisa dikatakan cocok secara merata, dan sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Mereka semua di antara 10 murid sejati terkuat dari akademi. Adapun pertanyaan tentang siapa yang lebih kuat, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan kehebatan sejati mereka sebelumnya, jadi tidak ada dasar untuk penilaian. Liu Yutong berbisik kepada Ling Han. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, dalam waktu 3 bulan, kamu pasti akan bisa melampaui mereka. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, mereka pasti akan tertawa setengah mati. Seseorang harus tahu bahwa reputasi Hu Fengyue dan 2 lainnya di Akademi Hu yang semuanya berasal dari banyak pertempuran yang telah mereka perjuangkan, mereka juga telah menghabiskan beberapa tahun sebelum akhirnya berhasil mencapai posisi yang mereka miliki hari ini. Bagaimana mereka bisa dilampaui semudah itu? Namun Liu Yutong benar-benar percaya diri, bakatnya nyata, ditambah lagi ia mengolah teknik kultivasi kelas surga dan menggunakan obat-obatan alkimia yang diramu Ling Han. Ada juga teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade yang dia pelajari. Semua faktor ini ditambahkan bersama-sama pasti akan memungkinkannya untuk sepenuhnya berubah menjadi orang baru dalam waktu 3 bulan. Pertempuran antara 4 seniman bela diri Gusing Spring Tier semakin sengit dan lebih ganas, menghasut api kemarahan dari mereka berempat. Melihat bahwa kebuntuan tidak dapat dipecahkan, mereka semua bergerak untuk mengambil tangkai obat-obatan yang saleh, jelas berniat untuk mendapatkan manfaat terlebih dahulu. Sialan, Ling Han mengutuk. Dia buru-buru menarik pedang dan bergegas ke depan. Ini adalah obat yang saleh. Bagaimana ia bisa membiarkannya rusak? Tetapi pada saat itulah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Tangkai obat-obatan yang saleh benar-benar mencabut dirinya dari tanah, tergelincir, dan seolah-olah akarnya adalah kakinya. Pa. Ia memutar roda bergigi tanah dan telah menembus pengepungan mereka berempat dalam sekejap. Itu mulai berlomba dengan sangat cepat. Sial. Chapter 130. Dimainkan. Apa itu? Ramuan obat sebenarnya mencabut akar dirinya sendiri dan sekarang sedang berpacu? Ketika mereka menyaksikan adegan seperti itu, semua orang terpana sejenak sebelum akhirnya kembali ke diri mereka sendiri dan dengan cepat mengejar ramuan pelarian. Bahkan Ling Han tidak meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Bahkan jika Huang Zitao dan yang lainnya tidak tahu asal mula obat yang saleh ini, jika ramuan benar-benar dapat mencabut dirinya sendiri dan melarikan diri, maka dengan kecerdasan mereka, bagaimana mereka tidak dapat menyimpulkan bahwa nilai ramuan obat ini jauh di atas apa yang mereka bayangkan? Ramuan obat saleh berlari di depan, sementara sekelompok besar orang mengejarnya. Adegan ini agak lucu, tetapi tidak ada yang punya niat untuk tertawa pada saat ini. Mereka semua fokus untuk berlari, mencoba meraih ramuan pelarian. Dalam mitos, ada beberapa harta yang telah mengembangkan kesadaran. Mereka bisa bepergian di bawah tanah dan terbang di udara, dan ramuan ini. Meskipun ia tidak bepergian di bawah tanah atau terbang di udara, karena ia dapat berlari seperti manusia, nilainya tidak boleh rendah. Ketika mereka berlari, keributan itu menarik semakin banyak orang untuk bergabung dalam barisan pemburu. Ling Han menemukan bahwa tangkai pengobatan saleh ini pasti melakukan ini dengan sengaja, karena terus berputar-putar, menarik semakin banyak orang untuk mengejarnya. Namun, itu selalu mengendalikan menjaga jarak yang tepat, jelas sangat terampil dalam permainan semacam ini. Mungkinkah sebatang obat saleh benar-benar mengembangkan kecerdasannya sendiri? Ketika dia memikirkan ini, Ling Han tidak bisa menahan kewalahan karena kaget. Sesuatu seperti kecerdasan milik manusia dan binatang iblis, dan beberapa binatang iblis bahkan mungkin memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Namun dia tidak pernah mendengar bahwa tumbuhan dapat memiliki kecerdasan juga. Dengan pimpinan yang disengaja dari tangkai pengobatan saleh ini, dari orang-orang yang telah memasuki ruang ini, setidaknya 3/4 telah bergabung dalam perlombaan mengejar ramuan obat yang saleh. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengejarnya. Mereka semua hanya bisa mengejar tumitnya dan memakan debu. Kita tidak bisa terus seperti ini, seseorang memproklamirkan.
kenapa aku merasa seperti dipermainkan oleh tangkai pengobatan rohani. Meskipun ini keterlaluan, tapi ini yang kupikirkan, tangkai pengobatan saleh ini jahat. Hehe, jika kamu pikir itu jahat, kamu bisa menyerah. Tidak ada yang memaksamu untuk mengejarnya. Tapi aku penasaran. Tidak ada yang mau menyerah. Sekarang, bahkan para idiot harus dapat menebak bahwa tangkai pengobatan yang saleh ini sangat berharga. Bahkan ada beberapa orang yang dengan sengaja pergi untuk memberitahu monster-monster tua itu agar mereka membuat jebakan di luar sehingga tangkai pengobatan rohani ini tidak akan tiba-tiba mengalir melalui sungai bawah tanah dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dengarkan perintahku, semua orang bergerak secara terpisah dan menggabungkan kekuatan untuk menangkap tangkai pengobatan rohani ini, kata Pangeran Kekaisaran Ketiga. Sekarang, pangkat yang lebih tinggi telah disiagakan. Menurut mereka, kita harus menangkap tangkai pengobatan rohani ini dengan segala cara. Jadi tolong jangan menyembunyikan motif egois kalian semua. Semua orang mengangguk, karena bahkan pangkat yang lebih tinggi di luar pembukaan telah diperingatkan. Bagaimana mungkin mereka berani tidak taat? Yang paling tepat bagi Pangeran Kekaisaran Ketiga untuk mengambil komando, pertama, karena dia cukup kuat, dan kedua, karena statusnya cukup tinggi. Sebagai satu perintah demi satu diumumkan, tidak ada yang berani untuk tidak menaati. Bahkan Hu Fengyue, Sun Buren, dan yang lainnya mematuhi perintahnya dengan ketat. Di permukaan, setidaknya, tidak ada perbedaan pendapat dari mereka. Namun, Ling Han dapat menyimpulkan bahwa para pemuda ini sebagian besar dipenuhi dengan ambisi besar. Bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja ketika obat saleh yang begitu berharga berada tepat di depan mata mereka? Mereka semua pasti dipenuhi dengan motif mereka sendiri. Begitu mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan segera menelannya. Siapa tahu, mungkin mereka akan mengalami transformasi dramatis, dan dalam satu langkah, menjadi dewa. Lingkaran orang melebar, dan tangkai obat-obatan yang saleh terus berlari ke segala arah. Namun, tidak ada yang menduga bahwa obat yang saleh tidak menunjukkan kecepatan penuh sama sekali. Baru sekarang dikelilingi oleh bahaya di semua sisi yang tiba-tiba memamerkan ledakan kecepatan, dan menjadi secepat kilat. Begitu berhasil menembus pengepungan mereka, tangkai obat-obatan saleh benar-benar mengangkat akarnya ke arah mereka, seperti manusia yang mengangkat jarinya. Ketika mereka memikirkannya, jari yang diangkat itu pasti jari tengah. Luar biasa, ini bukan hanya tangkai pengobatan saleh, itu juga tangkai obat saleh dengan karakter. Ada perasaan aneh yang muncul pada mereka semua. Mereka sebenarnya dimainkan oleh tangkai pengobatan spiritual. Aku sangat marah. Aku pasti akan memakanmu. Salah satu dari mereka dengan karakter tidak sabar berteriak keras dalam kemarahannya. Lingkaran orang sekali lagi di tempat dan secara bertahap menyusut dalam ukuran, menyisakan semakin sedikit ruang untuk tangkai obat saleh untuk berjalan di sekitar. Ling Han mengerutkan kening, dengan keributan besar yang digerakkan oleh batang obat saleh ini, bahkan jika ia mampu mendominasi semua orang di sini, akankah ia dapat membuat tangkai obat saleh ini tidak rusak jika dia memakannya di depan mata semua orang di sini? Lalu siapa yang tahu apakah dia akan dijadikan sup manusia oleh monster-monster tua yang menunggu di luar begitu dia keluar dari tempat ini? Itu benar-benar sesuatu yang monster tua akan lakukan, karena sebagian besar obat-obatan saleh memiliki kemampuan untuk memperpanjang umur seseorang, dan apa yang paling tidak dimiliki monster tua itu? Waktu dan hidup. Dia tidak bisa menahan perasaan bermasalah. Apa yang bisa dia lakukan sekarang yang akan memungkinkan dia untuk membuat tangkai obat saleh ini menjadi miliknya sendiri tanpa mengingatkan orang lain akan fakta itu? Dia memiliki cincin tata ruang, jadi sama sekali tidak ada masalah baginya untuk menyembunyikannya tanpa jejak. Tetapi masalahnya adalah, bagaimana dia bisa mendapatkan obat yang saleh tanpa membiarkan orang lain mengetahuinya? Ketika dia terus berlari, dia terus merenungkan masalah ini. Obat yang saleh sekarang di pojokan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak peduli seberapa cepat itu sama sekali tidak berguna. Ling Han berhenti tiba-tiba, dan megap-megap, bahaya. Liu Yutong dan Li Xichan tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang kata-katanya, jadi mereka segera berhenti, tetapi yang lain semua mendengus padanya.
Bocah ini pasti berusaha menipu mereka. Mereka sudah memasuki tempat ini untuk waktu yang cukup lama. Kapan mereka bertemu dengan bahaya apapun di sini? Meskipun ini adalah perut gunung, selalu ada cahaya berkelap-kelip di sekitar mereka, memungkinkan lingkungan mereka menjadi tanpa sedikit pun kegelapan. Namun di depan mereka muncul ruang gelap, seolah-olah itu adalah rahang raksasa monster yang menunggu untuk menelan mereka. Siu, obat surgawi sudah berjalan, dan semua orang tepat pada tumitnya. Tapi tiba-tiba, peng, 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 peng. Seolah-olah mereka telah berlari ke dinding yang tak terlihat, dan mereka segera bangkit kembali. Beberapa dari mereka masih baik-baik saja, hanya keluar dengan luka berdarah. Namun ada beberapa yang terluka parah, dan beberapa tulang mereka mencuat keluar dari kulit mereka. Obat yang saleh berhenti, dan sekali lagi menggunakan akarnya untuk memberi sinyal kepada mereka, memprovokasi mereka. Tidak ada yang marah kali ini, karena mereka semua datang dengan sangat mengerikan dari kecelakaan itu, dan belum menarik napas. Salah satu dari mereka segera berlari ke Ling Han, dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke hidung Ling Han, karena kamu tahu ada bahaya di depan, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Bisakah kamu sedikit masuk akal? Liu Yutong menempatkan dirinya di depan Ling Han, dengan tatapan mengerikan di wajahnya. Bukankah Ling Han sudah memberitahumu ada bahaya di depan? Kalian semua adalah orang-orang yang tidak berhenti berlari. Kamu tidak mengatakan dengan jelas, siapa yang tahu bahaya apa itu? Seseorang berdebat tidak logis, berkata dengan keras, Ling Han, jika Anda seorang pria, maka keluarlah dari sini. Jangan biarkan seorang wanita membela Anda. Orang ini berada di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, dan secara alami sama sekali tidak cocok dengan Liu Yutong. Tapi Ling Han hanya ada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, membuatnya berpikir bahwa Ling Han adalah target yang mudah. Orang-orang jelek melakukan segalanya untuk menarik perhatian. Ling Han dengan ringan mendorong Liu Yutong ke satu sisi. Liu Yutong tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dia secara alami tidak khawatir Ling Han akan terluka, tetapi lebih khawatir bahwa orang ini memiliki temperamen yang terlalu cepat, dan akan membunuh orang ini yang dengan sengaja memprovokasi dia. Dalam hal ini, tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Jangan khawatir, demi Nona Liu, aku akan berbelas kasih. Orang itu tertawa dingin. Alasan mengapa dia sengaja memprovokasi Ling Han hanya untuk membuatnya sedikit menderita, sehingga citra Ling Han di mata Liu Yutong akan hancur. Dia baru saja selesai berbicara, dan wajahnya mengalami tamparan yang keras. Dia bisa merasakan sakit yang membakar di pipinya. Dia menatap kosong sejenak, sebelum menyadari bahwa dia telah ditampar oleh Ling Han. Seketika, ia terbang marah, dan dengan cara yang sama mengangkat telapak tangannya, menyerang ke arah Ling Han. Telapak tangan Ling Han sekali lagi bangkit dan menamparkan wajahnya. Dia telah bergerak kemudian namun telah mencapai targetnya terlebih dahulu, dan sekali lagi menamparnya. Selain itu, kekuatan pukulan itu sangat kuat, menyebabkan sosok pria itu bergoyang. Telapak tangan yang dia angkat secara alami tidak mengenai apapun. Dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini, dan sekali lagi mengarahkan tamparan pada Ling Han. Dia benar-benar sial kali ini, saat Ling Han menamparkan wajahnya berulang kali. Bersambung ke chapter 131. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan, dan ketua sekte yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.